Dan malam ini sampai 7 kali pertemuan ke depan saya ditemani oleh Bu Dr. Andriani. Ini Bu Dokter loh ini ya, jago ini ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya juga ke beliau. Nanti Bu Adriani selaku dosen koordinator akan bantulah ya. Jadi kalau misalkan ada sesi diskusi, ya, terus apa teman-teman akan ada gilirannya saling menceritakan ya kisah masing-masing. Nah itu nanti dipandu sama Bu Adriani. Oke, bagi teman-teman yang tidak berhalangan, boleh dong yuk nyalain kamera ya, biar kita seru. Anggap aja ini podcast gitu loh ya, jangan kuliah ya. Jadi kalau podcast itu ngobrolnya santai ya. Podcast yang rame itu podcast yang malah yang ngobrol santai tidak terformat kan. Jadi saya harap begitu. Supaya kita, wah ini ada share screen. Oke, santai. Yang bisa open cam. Saya barusan buka Simaka, lumayan rame harusnya kelas ini ya. Jadi saya harap nanti juga meriah begitu. Mau speak-speak dulu deh ini saya mau kenalan. Halo Mas Agung Priambodo. Halo Mas. Ya, halo, Oke. halo. Ini posisi di mana Mas? Saya di rumah, ada di rumah sekarang. Ya rumahnya di mana Mas? Atau di Oh, rumahnya. Tokyo atau di Moskow atau di mana? Saya di Ukraina kebetulan, ya enggak maaf. Oh iya ya, ya Ukraina. Saya di Lawang, ada di Oh Lawang, di Lawang. Lawang ya. Tak kira Libanon tadi Mas. Lawang ya. Oke, oke dekat sama Malang ya. Oke, sekarang profesinya lagi sibuk apa Mas? Saya sekarang ada menjalankan satu bisnis sih, Pak. Oh, mantap. Apa itu bisnisnya? Saya di produk digital, saya membantu streamer-streamer sampai membantu kreator untuk mengembangkan visualnya. Gitu. Oke, sampai eksekusi digital marketing juga? Gimana? Maaf, Sampai digital marketing juga layanannya? belum, belum, belum. Oh, oke, Saya oke. ini game aset, jadi saya nyediain ilustrasi animasi seperti itu. Keren. Wah, itu bisnis kreatif ya berarti ya. Iya, Oke, thank you Mas Agung. Nanti mohon kerjasamanya. Saya kalau tanya tentang kerjaan apa bidangnya Mas di ini kreatif, nanti kita bisa saling kasih input ya Mas ya. Sharing ke teman-teman ya Mas ya. Oke, ya. terima kasih. Siapa lagi ya, Pak atau Mas ini? Rafli, bisa open mic nggak? Atau bahkan open cam? Halo, Mas atau Pak Rafli? Oke, oh ternyata masih muda. Saya mau panggil Om tadi nggak jadi. Halo, Mas, kesibukannya apa, Mas? Kerja apa? Content creator, influencer, selebgram, selebtok, atau streamer? Michelle, Gimana? Michelle, Apa itu? eh, Oh, isu. es krim. Oh, es krim. Ya, 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 ya. Oke, sudah berapa lama di sana? Sekitar 1 tahunan. Udah. Oh, mantep ya. Posisinya sekarang gimana nih? Kemarin kan sempat ramai banget. Sekarang sepi atau sama aja atau gimana? Eh, untuk sekarang sih eh, lumayan rame lagi. Oh, Terlebih keren. kita juga apa promosinya itu ke customer, bikin konten. Oke, good. Nah, Mas terlibat di bikin-bikin konten gitu nggak? Atau untuk promosi digital kayak gimana? Terlibat nggak di sana? Iya, terlibat. Bagian nulis apa skrip terus apa videografernya juga. Sorry, sorry, kepencet. Oke, oke, oke. Jadi, jadi di sana nanti bisa ini ya Mas ya. Kalau pengalaman di sana nanti bisa cerita ke kita-kita ya. Ya, kalau es krim kayak Siap, gimana sih? siap. Konten-kontennya gitu ya. Masa stroberi diputer-puter gitu doang atau kayak gimana? Ada skenario enggak? Oke, teman-teman ada nggak di sini yang profesinya memang digital marketer atau digital advertiser atau SEO atau apapun? Boleh dong kalau ada, boleh chat atau langsung open mic biar kita sharing-sharing ya. Jadi jangan pura-pura nggak ngerti loh. Nanti ada yang sudah berpengalaman biar bisa kerjasama dengan saya gitu loh maksud saya ya. Digital marketer atau kerja di agensi atau bahkan punya agensi digital marketing. Saya mau deteksi dulu nih, saya belum kenal soalnya. Kemarin data analis itu ah kuliah data analisis itu ada satu data analis profesional gitu. Tadinya nggak ngaku dia, terus akhirnya minggu ketiga ngaku. Wah, saya todong, bro, Mas, kenapa nggak cerita dari kemarin? Ilmu saya mungkin nggak setajam Mas, karena dia memang data analis, saya bukan data analis. Tapi saya ngerti ilmu data analis.
Nah, jadi kalau misalkan ada yang sudah profesi sebagai digital marketer, content creator, search engine optimizer, apalagi ya begitulah pokoknya ya paid advertiser itu tolong dong kasih tahu saya atau bisa chat ya kalau malu-malu gitu. Ya, saya yakin ada yang ini, ada yang content creator di sini. Oke, nanti bisa bisa nyambung ya. Oke, teman-teman, kita akan kuliah nanti kita pantau sampai jam berapa, tapi normalnya sih setengah 9 sampai jam 9. Nah, antara itulah ya. Kita nggak terlalu saklek juga. Jam 9 harus selesai. Walaupun pada prakteknya seringkali kelewatan 5 menit. Itu biasa lah. Tapi kita sambil nyantai dan teman-teman nanti silakan menyiapkan catatan masing-masing. Yang perlu dicatat, yang nggak perlu ya silahkan. Gitu ya. Jadi ini bukan saya ngajar SMP lagi ya. Silahkan aja mau dicatat apa enggak ya boleh-boleh aja. Oke, saya minta break 2 menit ya. Bentar lagi saya mulai. Saya mau prepare semuanya biar satu set di dashboard saya. Bentar ya 2 menit saya off dulu. Nah, Oke, sambil menunggu Pak Hari off dulu. Lanjutkan tadi yang Mas Adi ya, bener ya. Mas Adi yang kopi biji itu ya. Iya, iya Bu. Oh ya. Berarti kopi bijinya itu dikirimnya ke kapal api apa? Kapal api itu Arabica apa Robusta ya? Apa semua ya? Robusta. Oh, Robusta ya. Iya. Jadi kita Oh, nerima dari petani kan belum bersih Bu. Nah kita bersihin, heeh. udah siap kayak diolah itu kita kirim ke pabrik kapal api. Oh, gitu. Iya, Berarti bentuk bijiannya. iya, Oke. Bagaimana Pak Hari? oke, Boleh? mantap. Sudah Mas, siap? tadi siapa? Supplier kopi ya? Mas Adi. iya, Oh, mantap. Mantap, mantap, Mas. Itu bisnis yang bagus tuh supplier. Nanti kita bisa sharing-sharing, Mas. Tuh ya. iya. Pokoknya kita saling memintarkan lah. Tolong ini ya, teman-teman. Jangan ada kesan nanti kalau temannya cerita, oh itu sok pinter tuh, sok ngajarin. Enggak, semuanya kita belajar. Saya juga mau kok belajar dari Mas Adi, ya, Mas Hmm. Banyuaji. Semua saya pengen pengen belajar ya. Jadi ilmu itu nggak ada batasnya, teman-teman ya. Tolong jangan ada yang punya pikiran begitu. Itu merusak suasana. Itu kejadian di tahun lalu itu ya. Akhirnya ada Hmm. beberapa orang yang dia banyak banyak ngomong, dia sok pinter nih. Enggak, enggak apa-apa gitu ya. Ya teman-teman pengen cerita cerita aja, jangan khawatir. Semester lalu itu malah ada ilmu yang menarik, walaupun dari awal kuliah itu dia minder. Katanya Pak, profesi saya cuma babysitter. Saya mau cerita apa Pak babysitter? Gitu. Ternyata dia malah punya pengalaman yang sangat-sangat menarik yang kita semua nggak ngerti. Dia cerita tentang masa lalu hidupannya, dia pernah kerja di perusahaan ini, kemudian nggak lanjut, dan dia bisa cerita. Ya, jadi jangan pernah menyaksikan profesi seseorang. Ya. Oke, teman-teman, saya izin untuk sharing eh, PPT. Nanti kita santai aja ya, kita sambil ada break-break juga kok ya. Jadi nggak dengerin saya ngomong 2 jam. Enggak lah, saya juga capek, teman-teman juga dengerinnya capek. Jadi perkenalkan, tadi belum kenalan ya, saya Hieronymus Hari Kurniawan. Eh, Profesi utama saya sebagai wira swasta, jadi saya menjalankan satu perusahaan research and development. Klien-klien saya adalah BUMN kawasan industri, ya di Jawa Timur, terjauh kalau Indonesia mungkin Bandar Lampung. IKN, ya kita juga terlibat di situ. Mungkin kecil, bagian kecil ya di IKN. Kalau klien-klien saya yang di luar Indonesia, mungkin yang terjauh adalah Korea Selatan. Ya, kayaknya yang paling jauh itu. Belum pernah yang lebih jauh dari itu. Jadi, yang saya kerjakan adalah research and development. Jadi, riset dan pengembangan korporasi dan kawasan industri. Gitu ya. Eh, Usaha saya dari tahun 2007, bukan 2017 ya, 2007, so cukup lama. Basic saya adalah marketing. 2009 saya masuk digital marketing, ya. Lalu sekarang saya double-double job, termasuk salah satunya adalah di Asia sebagai dosen pengajar, ya. Saya masih junior kalau sama Bu Adriani dalam akademis ya. Bu Adriani itu jago lah pokoknya ya. Ya dokter kayaknya mau dokter lagi 2 kali dokternya nanti kalau perlu dokter dan PhD. Saya dokter aja belum. Oke. Nah, itu teman-teman. Apalagi ya? Ya, ya itulah pokoknya ya. Jadi saya ada beberapa kesibukan praktis.
kalau organisasi saya sekarang aktif di HIPMI sama GCI, ya GCI East Java, bareng Bu Rektor. Ya, jadi itu yang sekarang aktif, yang lain-lainnya mungkin ada, cuman nggak terlalu aktif. Nah, sehingga saya lumayan ada cerita nanti ya soal digital marketing. Oke, disclaimer dulu. Bagi teman-teman yang sudah lama di dunia digital marketing, advertiser, content creator, ya, dan segala hal yang teknis, SEO, mohon bersabar, teman-teman. Ini kelas digital marketing intro. Saya disclaimer ya, ada intronya. Sehingga saya akan berbicara dari aspek yang paling basic dulu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang, Pak, kita mah udah jago kalau kayak gini-gini, mohon bersabar. Belum tentu temennya juga sejago Anda, gitu ya. Jadi di sini bukan soal-soal pinter-pinteran siapa yang lebih jago, tapi karena saya setia pada judulnya Digital Marketing Intro. Semester depan ada yang lebih intermediate, ada yang lebih advance. Jadi sabar, kita bertahap. Menemani teman-teman yang belum pernah ada pengalaman sama sekali di digital marketing. Oke? Nanti kalau misalkan ada yang jagoan Shopee, ya, ada yang jagoan jual mobil di OLX, tolong dong cerita. Saya bukan jagoannya Shopee, jadi teman-teman kalau udah bisa jual barang di Shopee 10.000 unit per hari, per bulan, nah itu ilmu yang sangat bagus ya. Saya berangkat marketing mulai yang konvensional, branding, selling, dulu pasang-pasang billboard ya. Zaman usaha saya dulu ya, Rekosta di tahun itu masih pasang-pasang billboard. 2019, sorry, 2010 udah mulai masuk digital tapi masih ala-ala. Kemudian 2019 sangat serius. Eh, saya berangkat dari SEO, kemudian advertisement. Sudah kurang lebih 12 tahun ini iklan digital saya tidak pernah berhenti. Saya masih setting-setting sampai sekarang. Ya. Oke, itu intro dari saya, Hari Kurniawan. Teman-teman nanti bisa connect sama saya di Instagram kalau berkenan ya, harikurniawan.id. Kalau nggak berkenan, nggak usah di-follow, nggak usah di-like ya, biarin aja. Pokoknya kita bisa silaturahmi ya. Saya senang kalau ada mahasiswa connect sama saya di Instagram, harikurniawan.id, supaya saya gampang mengingat gitu ya. Jadi mahasiswa saya yang dulu 2018 yang sampai sekarang connect sama saya tadi pagi masih chatting-chattingan. Sekarang dia kerja di Paragon. Nah, itu maksud saya ya. Tapi kalau di WA kadang-kadang lupa ini yang mana orang. Kalau Instagram kan ada updatean begitu ya. Oke, ya ini digital marketing intro. Kita punya 7 kali pertemuan. Hari ini adalah hari pertama. Nah, saya mau cerita bahwa sebenarnya kita itu benar-benar harus spesifik dulu loh digital marketing itu apa. Teman-teman yang saya ceritakan tidak semua ada di slide. Karena terus terang saya agak males bikin slide. Tapi karena harus saya bikin slide gitu ya. Jadi nanti kalau saya cerita, teman-teman bisa coret-coret di kertas masing-masing. Eh, Selama saya 12 tahun di dunia digital marketing, saya agak terganggu ketika itu eh, menti saya atau orang yang belajar di rumah saya, kadang-kadang ada temen ya, sering ke rumah, belajar digital marketing, atau mahasiswa, atau klien, ya, atau karyawannya klien, dan segala macam, memperlakukan digital marketing sebagai alat sangat teknis. Ya, jadi pertanyaannya, oke Pak Ari, kalau di TikTok sehari harus berapa kali posting? Ya, kalau dulu zamannya hashtag, hashtagnya harus berapa? 15, 12? Kalau ngiklan minimal berapa budget per harinya? Harus pakai lookalike audience nggak? Harus pakai custom audience nggak? SEO-nya masih works nggak kalau update konten tiap hari? Atau backlink masih oke nggak? It's all about technical things yang ditanyakan ke saya. Seringkali begitu. Nah, teman-teman perlu tahu, perlu paham. Saya juga harus memahamkan lagi untuk diri saya sendiri. Digital marketing itu adalah sebagaimana marketing berjalan pada umumnya. Ya, digital marketing itu hanya terms atau terminologi, maka digital marketing is all about marketing. Kalau kita berhitung marketing itu apa? Marketing itu dari kata market, pasar. Sehingga kita harus fokus ke pasar. Pasar itu apa? Orang yang memiliki daya beli
yang most likely punya potensi untuk beli produk kita, beli jasa kita, beli barang kita, engage dengan kita, ngobrol sama kita. So, digital marketing is all about marketing. Ada kata digitalnya bukan berarti berbeda. Ada kata digitalnya berarti ada tools yang kita bisa gunakan. Untuk apa? Otomasi, untuk percepatan, untuk jangkauan yang lebih cepat, ya, lebih luas. Sehingga kalau kita lihat di sini, social marketers, ya, atau digital marketers top goals, itu apa? Anda tujuannya masuk digital marketing itu apa dulu? Hanya untuk brand awareness. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, mungkin sudah akrab dengan istilah brand awareness. Bagi yang belum, tidak ada masalah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Brand awareness adalah increase brand awareness, meningkatkan kesadaran. Oh, kamu jualan singkong kan? Kayak gitu kan. Kamu jualan snack ini kah? Gitu. Kamu jualan ransel buat ngantor kah? Gitu. Jadi kadang kita nggak aware orang itu jualan apa. Oke, seringkali kita pikir seseorang menjual segala macam barang fashion. Setelah kita tahu ternyata dia hanya jual kaos kaki di tokonya selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu kita nggak tahu. Dipikir, oh tak kira kamu semua fashion ada. Ternyata kamu cuma fokus kaos kaki. Nah itu ya. Nah jadi tujuan digital marketer itu memang banyak yang untuk meningkatkan awareness dulu. Menyadarkan orang. Ini aku punya produk ini, mereknya ini, kualitasnya segini, harganya segini, kualitasnya oke punya. Kalau teman-teman jual polo shirt, paling jengkel kalau orang bilang, saya mau ban yang paling bagus tapi yang murah. Nggak mungkin, gitu, gitu ya. Nggak mungkin, mana bisa. Ya itu bahasa marketing aja paling kalau ada. Ya, jadi polo shirt mulai yang 40.000 kalau mau cari Tanah Abang ada juga gitu. Ya, Shopee juga ada gitu. Sampai yang ratusan ribu, sampai yang jutaan yang bermerek. Nah, minimal lah yang harga 100.000 ke atas gitu. Jadi kita tahu kualitasnya sehingga orang aku jual di segmen ini loh ya, jangan nawar-nawar kebangetan. Ya, kalau Anda mau ngawar yang sampai dalam sekali, kayaknya bukan produk gue yang cocok. Awareness, sadar, aware ya. Kemudian sales and or lead generation ya. Jadi orang itu melakukan digital marketing untuk mencari prospek. Teman-teman mungkin di sini ada yang jual asuransi, tas sampingan atau full timer, insurance. Nah, Anda kerjanya cari prospek. Teman-teman yang jual mobil, saya punya banyak teman yang jualan mobil, jual properti, setiap hari cari prospek. Jadi beli nggak jadi beli, urusan nanti. Kita upayakan dulu, potentially dia beli produk kita karena interest, kedua punya daya beli. Sales or lead generation. Bahasa dulunya waktu sebelum digital, waktu saya masih nyales, itu ngomongnya, saya punya hari ini nambah 5 prospek. Hopefully besok nambah lagi 5 prospek atau lebih, dan kita berharap akhir minggu ada yang deal, ada yang closing. Jadi apakah Anda memahami bahwa satu tujuan yang penting adalah sales and lead generation? Sebanyak mungkin semakin bagus. Kemudian increase community engagement, meningkatkan interaksi komunitas. Ya, meningkatkan interaksi komunitas. Ya, jadi Indonesia adalah satu negara yang keterikatan komunitasnya kuat sekali. Kita negara komunal. Kalau mau beli apa-apa, tanya teman dulu. Nanya family dulu, nanya pasangan dulu, nanya istri, nanya suami, nanya pacar gitu. Ya. Dan kita sering jadi sasaran tembak brand untuk engage, untuk berinteraksi, kasih respon. Produkku kurang apa? Mau nggak datang ke eventku yang ada di mall? Mau nggak cobain produk Ioniq yang terbaru dari Hyundai, dan nanti test drive, itu engagement. Oke. Kemudian grow my brand's audience. Sekarang giliran Anda. Ini kira-kira apa nih? Grow my brand's audience, pengertinya. Silakan ketik di kolom chat. Kira-kira apa nih? Grow my brand's audience. Yuk, silakan. Butuh komentar.
Biar rame kelas kita ya. Kelas kita ini ya, jadi kita Bu Adriana nanti akan menilai berdasarkan interaksi, jadi yang ini ya, sering-sering berinteraksi. Ada yang punya ide, grow my brain's audience, kira-kira maknanya apa? Ini bahasa bahasa Inggris sederhana ya teman-teman. Ada yang punya ide? Boleh di kolom chat atau boleh open mic. Saya sambil ngecek simakan ya teman-teman. Ada berapa orang sih sebenarnya? Belum ada? Oh, kok sepi? Biar nanti diangetin ya, biar nggak sepi, biar nggak dingin. Ya, menumbuhkan audiens itu apa ya? Orang yang melihat, menyaksikan. Ya, ini ada chat nih. Mengembangkan merek produk kita. Oke, good. Mengembangkan merek ke orang lain. Betul. Thank you, Edi Saputri, Mas Banyu Wajid. Kasih responnya. Ya, jadi meningkatkan orang yang menyadari, mengetahui, atau menonton iklan kita. Kalau itu iklan, kalau itu konten, ya juga menyaksikan konten kayak kita. Meningkatkan jumlah dan kualitas audiens sebuah merek. Betul juga. Ya. Jadi gini teman-teman, ini sepele tapi ini susah dilakukan dan ini sangat penting. Saya digital marketer udah 12 tahun. Tapi apakah semua produk saya laku terjual? Enggak juga, banyak yang zong. Jadi bullshit kalau orang produk saya laku kan ada iklannya tuh ya. Seminggu laku 6 miliar dari nol. Nggak ada ceritanya itu. Pasti ada udang di balik batu. Ya, nah itu eh, karena yang ngomong-ngomong seperti itu dulu teman-teman saya waktu awal-awal digital marketing ya. Denny Santoso itu orang Malang juga gitu, sering main ke rumahnya. Susah juga dia sama aja gitu ya. Kemudian ada teman-teman lain, susah juga jualan. Jadi digital marketing itu Anda harus berani bereksperimen. Anda harus berani salah-salah dulu. Saya terakhir buka bisnis, digital marketing ini juga nggak jalan. Kita udah habis lumayan banyak menurut saya, nggak terlalu jalan. Kenapa? Ya salah aja, salah strategi. Dan tahu salah atau benar harus dites. Oke? Nah, balik lagi ya. Saya keliling Jawa Timur kemarin. Nggak kemarin banget sih, udah agak lama. Cuman ya baru-baru ini. Ketemu dengan para pelaku usaha. Pak Ari, saya udah sering iklan, bikin konten, udah nggak kehitung lah. Mau LinkedIn, TikTok, Instagram jalan semua, saya punya tim yang jalan itu. Kemudian, kenapa ya kok susah jualan gitu? Shopee kita kenceng, Tokopedia kenceng, dibeli kenceng, semua dipakai sama dia. Kok susah jualan? Gitu ya. Saya tanya sederhana, Ibu per hari, Ibu menjangkau berapa orang? Waduh, susah ngitungnya, dia langsung gitu. Susah ngitungnya. Tapi kalau iklan, dia juga iklan iklan digital jalan ya, Meta Ads ya. Dia Instagram Ads jalan, kita jangkau lumayan lah. Gitu. Lumayan tuh berapa? Mikir-mikir, dilihatlah insight-nya, dashboard-nya. Muncullah angka 100 orang per hari yang melihat iklan dia. Saya bilang susah Bu, 100 orang per hari. Pertanyaannya, Ibu gimana caranya menjangkau 10.000 orang per hari? Tapi orang yang berpotensi beli, jangan asal. Karena kalau asal ya kayak orang bagi brosur. Nah, itu namanya brands audience, orang yang menyaksikan. Kuantitasnya dari 100 jadi 1.000, jadi 10.000, jadi 1 juta. Tergantung kekuatan finansial kita masing-masing. Increase web traffic. Oh, clear ya kalau ini ya? Atau Pak, belum clear ya? Ini mengundang kunjungan atau visitor orang untuk masuk ke website kita. Oke. Nah, tentu ini harus divalidasi tergantung surveinya siapa, yang di riset siapa. Tapi saya tanya teman-teman, dalam konteks digital marketing, apakah kita kalau punya bisnis atau Anda kerja di perusahaan, silakan jawab di kolom chat ya. Apakah punya website itu wajib atau enggak? Dan alasannya kenapa? Yuk kita ramaikan di kolom chat. Yuk, wajib. Dan alasannya ya kalau wajib kenapa, kalau enggak kenapa. Dua-duanya bisa benar loh. Mas Agung katanya wajib. Cantika wajib meyakinkan. Oh, good point ya. Wajib kenalkan. Oke, Silviana atas Jadi, nama Silviana. Terima Oscar. kasih. Oke, wajib dengan ada orang lain pada kita. Benar juga ya, biar tahu. Rata-rata aja wajib. Ini belum ada yang kontroversi nih ya, belum ada yang
Nggak wajib ngapain, udah ada Instagram, udah ada Pinterest, udah ada LinkedIn, udah ada Medium. Wajib karena memberikan peluang lebih besar. Thank you atas nama Veronica, Mas Ahmad, untuk portofolio produk-produk kita betul juga. Wah, kok setuju semua nih wajibnya? Saya pengen ada berantem-berantem dikit lah. Syarat nggak wajib. Mas Agung, kenapa jadi nggak wajib, Mas Agung? Ada ralatnya nih. Halo, Mas Agung. Ya Open, nih, open, open mic, open mic. ya juga tadi saya mikirnya wajib ya karena eh, di era sekarang ya apalagi digital kalau nggak punya rumahnya kan website kan besar ya. Maksudnya dunia digital kan juga besar kalau nggak ada rumahnya kan nggak ada kita nggak bisa tahu ya. Kayak yang tadi di komen di atas itu. Tapi barusan Bapak bilang kan udah ada seperti LinkedIn. Ya juga ya orang bisa tahu bisa aware sama sama apa namanya brand kita bisa dari situ juga bisa orang bisa mengetahui dari situ. Jadi ya mungkin saya ralat jadi nggak wajib berarti cuma prestige saja mungkin itu. Oh gitu. Thank you Mas Agung pendapatnya. Oke, masuk akal juga. Saya mau tadi, Mbak Nova dong. Halo Mbak Nova, ini ada pas foto nih. Mbak Nova kasih pendapat open mic dong. Tanpa wajib. Hai Mbak Nova Ica Fernanda. Wah, belum bersuara nih. Oke, oke. Gak apa-apa. Saya kasih pendapat ya teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya ya. Kita beda pendapat itu boleh-boleh banget. Ya tergantung logika berpikirnya seperti apa. Saya melihat kata wajib itu berarti harus 100% harus dilakukan. Itu namanya wajib kan. Dalam konteks itu saya tidak mewajibkan ya, tapi saya sangat merekomendasikan. Beda cerita ya. Ya wajib itu harus dilakukan, kalau nggak dilakukan besok kiamat ya, itu wajib. Atau kalau gini deh, sama pertanyaannya kayak apakah bikin bisnis harus legal dari awal? Tidak, tapi sangat disarankan legal. Punya NPWP, punya akta notaris, PT, CVUD, atau firma, ya. Jadi silakan ya. Jadi kalau mulai yang penting kan sekarang cari cuan dulu, hidup dulu. Nah, balik lagi ke website. Saya menyarankan kalau bisnis saya juga minimal landing page ya, satu halaman menjelaskan usaha kita, company profile. Sehingga nanti kalau ada yang tanya, company profile bisa lihat nggak? Kirimkan PDF daripada repot. Oh, saya kasih link website saya selesai. Nah, analogi tambahan. Dulu waktu zaman belum digital, ketika kita ada networking event, datang ke satu seminar, datang ke satu event untuk cari relasi, terus tukar-tukaran kartu nama, ini sampai sekarang masih ya, tapi sekarang udah mulai berkurang. Ya, kalau dulu kita bawa kartu nama itu satu box. Kalau sekarang sih sering masih saya temui orang ngasih saya kartu nama, saya tukar balik gitu ya. Tapi nggak serami dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah bikin kartu nama itu wajib? Kalau ngomong harus, wajib itu harus. Tidak harus, terserah kamu yang punya bisnis kamu. Tapi sangat disarankan. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Anda berbisnis atau bekerja secara serius. Sama juga sekarang era digital. Orang boleh, lah ngapain udah ada WA, tunjukkan QR code, di scan selesai masuk ke WA kita. Ngapain pakai kartu nama? Nah, case-nya sama. Kartu nama menunjukkan Anda serius berbisnis. Gitu. Ada name card lebih meyakinkan. Saya setuju dengan jawaban-jawaban tadi untuk meyakinkan. Nah, sekarang fungsi website buat apa? Betul, pertama tadi meyakinkan. Membuat kita gampang dipercaya orang. Kalau kita transaksi, dipercaya itu kata yang sangat penting. Kedua, betul katanya siapa, Mbak atau Ibu Ika ya, Ika Kurniawati tadi, meningkatkan jangkauan pasar. Karena kita akan terjangkau orang-orang yang nge-search produk kita kan. Nanti nge-search dia ngetik, kita masih sering cari berita di Google, cari sesuatu di Google. Nah, saya terakhir beli bor tangan listrik itu ya buat rumah ya. Jadi bor saya rusak, saya pengen beli yang listrik. Ya, saya bisa beli di Shopee,
Tapi saya cari referensi juga dari website. Mungkin ada perusahaan yang punya website yang lebih proper gitu. Karena Shopee kadang-kadang song juga barangnya kan. Jadi kalau ngomong murah, murah ya. Tapi saya pengen mana sih brand yang cukup oke, jangan yang terlalu mahal juga. Ya saya nggak mau yang beli yang terlalu mahal, yang terlalu top brand gitu. Tapi yang cukup oke gitu ya. Saya lihat beberapa website di sana. Nah, jadi penting, sangat penting. Tapi terserah Anda, makanya saya bilang wajib. Nah, oke, itu ya, teman-teman. Terima kasih untuk responnya, jawabannya bagus-bagus semua. Nah, sekarang saya lanjut ke sini sebentar-sebentar. Saya coba ya lihat ya. Ini, nah ini contoh ketika saya bereksperimen kadang-kadang. Saya sekarang sih sudah mulai jarang bereksperimen karena semua saya lemparkan ke tim. Kalau mau organik, boleh-boleh aja kita eksperimen. Jadi digital marketing itu, as a marketing, marketing itu adalah misteri. Ingat ya kata-kata saya. Marketing itu misteri. Jadi jangan percaya ada agensi yang kami pasti meningkatkan omset Anda 2 kali lipat. Bullshit itu, buat narik aja, buat narik aja. Nggak bisa. Karena banyak sekali faktor yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Gitu ya. Sesuatu yang di luar kontrol kita. Ya. Jadi yang saya bisa lakukan adalah kita sering-sering bereksperimen. Bikin konten yang oke, engagementnya gimana. Ini dulu saya sering melakukan itu. Sekarang saya udah serahkan ke tim ya, eksperimen. Tapi saya kasih guidance. Ya, biasanya kalau ada algoritma ya, baru itu gimana caranya kita tanpa iklan kita bisa engage. Walaupun, nah di bisnis saya sekarang 80% pakai iklan. Kenapa? Kalau kita ngonten terus capek bos ya. Mendingan iklan cepat ya. Ya itu ya. Jadi teman-teman, sosmed saya ada yang sepi banget, engagementnya jelek sekali. Tapi saya nggak terlalu peduli. Kenapa? Eh, klien saya datangnya dari website. Sosmed hanya ada supaya kalau ditanya orang itu, oh kita punya nih. Tapi bukan yang primary gitu ya teman-teman. Nah jadi sekarang kalau kita ngomong engagement ini dulu kita ngomong like, komen, semakin ke kanan semakin mahal kan begitu kan. Semakin mahal itu artinya semakin berharga, bukan price. Oke, nah saya lanjut ke sini. Jadi digital business di dalamnya ada digital marketing sebagai fungsi. Itu kita perlu ingat bahwa pekerjaan kita itu sebenarnya orkestrasi. Jadi susah sekali kalau Anda mental Superman yang semua ngerjain sendiri. Jadi bagaimana kolaborasi itu ya kadang-kadang bosen ya kita ngomong kolaborasi, tapi percaya saya banyak orang yang gagal melakukan kolaborasi secara efektif. Ya cuman kerjasama, cuman berantakan juga di dalam. Interaksi, transaksi, otomasi, orkestrasi ini ya nomor 5 tadi ya, saya bilang ya. Kemudian baru kita ngomong bagaimana kompetisi. Jadi eh, competitiveness ya, eh, upaya kita atau kekuatan kita untuk bersaing itu menjadi hal yang harus kita ukur terus dan harus kita fokuskan. Apakah masih kompetitif? Kemudian baru diversification. Ya, ya diversification adalah mulai punya bisnis yang macam-macam. Kalau Anda sekarang tahun pertama buka laundry, ya udah buka laundry aja fokus. Jadi gini teman-teman mentalnya ya, saya kasih tahu. Saya kasih masukan lah, ya bukan saya kasih tahu. Kalau saya tahu kayak paling bener aja kasih tahu ya. Saya kasih masukan. Contoh ada seseorang yang merasa minder, mungkin Pak saya cuma kerja di laundry. Laundrynya nggak terlalu besar, nggak terlalu terkenal juga. Ada di kota Surabaya, Surabaya Timur. Kemudian ya laundry nggak ada jenjang karirnya Pak gitu. Nah, saya tanya, ini apakah pekerjaan pertamamu dan apakah usiamu masih sangat muda, masih 20 awal? Kalau 20 awal nggak ada jadi soal. Gitu. Kalau saya jadi kamu, saya kasih pesan ya. Jadi, oke, kamu kerja di laundry, tapi segera jadi master of laundry gitu. Jadi pahami detailnya, pahami kompetisinya, mapping kompetitormu siapa aja dan bagaimana ada yang sukses, ada yang gagal, semua pahami polanya. Yang berhasil sekali kamu paham, yang gagal sekali kamu paham. Ya, supplier kamu paham juga, cara mendatangkan customer kamu paham, cara memintas kamu paham, cara menyetir dengan sangat rapi dan mulus kamu paham, melipat dengan cepat kamu paham.
Nah, sehingga kalau perlu kamu harus jauh lebih paham, lebih jago daripada bosmu. Nah, di situ cara untuk memastering ilmu gitu ya dari satu industri. Nah, kalau di agensi juga sama ya. Jadi bagaimana kita punya target di situ ya. Oke, lanjut ya. Digital marketing juga sama. Kita itu sebenarnya mau expert di mana? Nah, kita coba lihat digital marketing tadi saya bilang kadang-kadang diakui atau dipahami terlalu teknis. Padahal yang paling penting bagaimana kita berkoneksi, teman-teman. Bagaimana kita memahami. Ilmu marketing itu ilmu untuk sejauh mungkin kamu bisa memahami apa yang ada di pikiran konsumen, calon konsumen, konsumen dan pelanggan. Jadi sekarang itu yang penting bukan cuma go online, tapi go offline, ya, human talent. Jadi cara interaksi, cara membuat orang nyaman, cara membuat orang benar-benar inggit sama kita, itu yang paling penting. Digital marketing hanya tools teknologinya untuk mempercepat semuanya. Gitu ya. Jadi 12 tahun lalu, pertama kali saya digital marketing, ketemu digital gitu ya. Pertama kali ngiklan juga. Nah, sebelum itu, saya manual. Saya punya beberapa salesperson yang turun ke lapangan. Setiap sore laporan ke rumah. Karena waktu itu belum zamannya ada WA. BBM aja belum. BlackBerry Messenger. Jadi datang ke rumah. Tapi salesperson ini alasannya macam-macam kalau kerja. Ya, kalau jual produk, barang nggak laku atau nggak kerja, alasannya macam-macam. Ya, mulai ya alasannya ban bocor lah, kesiangan, hujan lah, butuh tambahan uang makan, butuh tambahan uang rokok, tetangganya meninggal, ya besoknya nggak masuk, besoknya lusa tetangganya meninggal lagi, minggu depan tetangganya meninggal lagi, habis tetangganya. Nah, itu seringkali kita alami. Nah, dengan 5 salesperson itu saya udah bisa hidup waktu itu ya, tapi belum belum banyak keuntungan, ya naik turun lah ya. Dengan adanya digital, kita tuh punya sistem mekanisme yang sangat efektif, seperti punya 1.000 salesperson yang nggak pernah takut akan hujan, nggak harus disuruh-suruh, ya, nggak pernah minta uang tambahan bensin, uang tambahan makan, semua otomatis. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Gitu. Jadi ini juga penting. Nah, untuk memahami market, nah itu butuh human atau emotional touch, ya. Human touch, human talent ini. Nah, kita penting ilmu empati, teman-teman ya. Jadi bukan ilmu, kalau ditanya lagi berapa kali kalau Instagram postingnya harus berapa kali Pak? Apakah 5 kali? Kalau TikTok katanya minimal 3 kali sehari kayak orang makan gitu Pak. Karena nanti algoritmanya jelek. Oh iya itu secara teknikal penting. Cuman kalau Anda cuma memusingkan masalah itu, Anda ini mau belajar marketing atau belajar posting itu beda hal. Belajar marketing belajar belajar untuk memahami psikologi manusia. Kalau ilmu marketing itu ilmu psikologi teman-teman. Ya, bukan lebih menurut saya bukan lebih dekat ke ilmu ekonomi tapi ilmu psikologi, human psychology gitu ya. Memahami cara berpikir, apa yang orang rasa, kenapa orang nggak jadi beli, kenapa orang beli terus, kenapa orang nggak beli tapi referensi ke teman-temannya dan segala macam. Oke, itu ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Sampai sejauh ini kita udah ngobrol 45 menit. Boleh di chat, boleh open mic, boleh sharing. Silakan teman-teman. Jangan malu-malu. Belum ada? Oke, teman-teman, sekarang waktunya untuk learning fokus ya. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih link untuk membaca satu narasi. Lumayan panjang teman-teman. Ini ini bukan teknikal tapi agak strategis ya. Ada satu pemahaman mengenai dunia digital marketing. Jadi ada satu artikel gitu. Saya lupa, kayaknya 3 halaman atau 4 halaman, saya lupa. 3 halaman kali. Nanti teman-teman ada waktu untuk membaca dan durasi membacanya cukup lama, sekaligus break teman-teman. Ya, sekaligus break, jadi 15 menit. Jadi teman-teman mungkin bacanya cukup 7 menit, ya sisanya 8 menit silakan mau bikin Indomie dulu, ya mau bikin kopi dulu, mau ambil snack dulu, boleh. Ya kalau sempat ada Indomaret dekat, ya ambil beberapa beli beberapa snack. Jadi kita akan break 15 menit, tapi ingat ini include waktu break, waktu istirahat, dan juga waktu membaca.
Ya. Nah, setelah Anda baca, Anda pikirkan mau kasih opini atau pendapat apa dari artikel tersebut. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan saya diminta membaca artikel mengenai kendaraan listrik. Di artikel yang saya baca, itu ada analisa para ahli kenapa kendaraan listrik itu sekarang kurang diminati. Selain harganya lumayan mahal untuk mobil, kalau motor mungkin lebih efisien, harganya lebih murah lah. Tapi ada beberapa pendapat yang, oh karena tempat charging stationnya masih jarang. Kalau motor beberapa merek, kasus katanya, ada yang kebakar baterainya. Saya baca artikelnya panjang, setelah itu saya kasih pendapat. Saya tidak setuju dengan artikel itu, atau saya setuju dengan artikel itu, atau saya punya pengalaman menggunakan motor listrik. Walaupun bukan punya saya, punya teman, tapi saya pernah pinjam 3 harian, ya, waktu di Denpasar, ya, di Bali, ya. Saya 3 hari pinjam buat muter-muter Ubud. Saya pikir ada hal yang negatif, tapi ada yang positif. Ini pendapat saya, ini pengalaman saya. Nah, itu caranya ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi baca artikel, kasih opini. Syukur-syukur ada pengalaman, kasih pengalaman. Waktunya total 15 menit. Setelah itu Anda uh, ngelis namanya itu nanti di kolom komen, di kolom chat, ngelis nama, Anda tulis namanya, itu nanti yang menulis duluan berhak bicara duluan. Dan yang berpartisipasi pada malam hari ini langsung mendapatkan poin, teman-teman. Jadi penilaian kita, penilaian interaksi, teman-teman ya. Jadi bukan yang ujian tertulis kayak anak SMA, enggak. Banyak interaksi, walaupun nanti tetap ada ujian tertulis di Google Form atau nanti adalah opsi yang lain juga bisa. Tapi penilaian itu mulai dari setiap pertemuan kita. Semakin sering aktif, semakin tinggi nilainya. Kalau bisa A semua. Ya, nanti pasangannya kalau udah punya anak, cucu nanti bangga gitu ya nilainya A semua gitu ya. Nah, itu ya kita koleksi nilai A. Gitu ya teman-teman ya. Highlight 15 menit break sekaligus baca, pikirkan opini, kemudian ngelis nama. Oh, belum paham. Oke, Mbak Veronica yang belum paham yang mananya? Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu ya sebelum kita break ya. Masih ada waktu kok. Iya, Pak. Untuk Yes. tugasnya, tolong diulangi. Oke, oke. Oke, kita kita clearkan dulu ini bukan tugas ya. Jadi tugas kayak serem banget ya tugas itu. Jadi ini adalah fase di mana Anda belajar secara mandiri ya. Jadi fokus untuk belajar secara mandiri. Saya akan kasih link. Link itu ketika diklik isinya artikel mengenai topik kita hari ini. Anda punya waktu membaca 15 menit. Ya. Walaupun artikel tersebut kalau dibaca sebenarnya nggak perlu waktu 15 menit. Tapi kenapa kalau 15 menit? Memberi kesempatan bagi yang mau bikin kopi, mau cari snack, mau bikin Indomie, ya barangkali sambil makan boleh. 15 menit kemudian, Anda ketik di kolom komen. Siapa yang mau kasih pendapat tentang artikel itu? Pendapat itu boleh setuju, boleh tidak setuju, atau pengalaman. Misalkan nanti artikelnya mengenai digital marketing zaman sekarang, ramainya KOL dan influencer. Ya, Anda boleh kasih pendapat. Oh, kantor saya pernah pakai Pak influencer, song Pak, jelek Pak. Saya nggak menyarankan sih, tapi bisa jadi bagus kalau influencernya tepat. Nah, itu contoh, kasih pengalaman ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Untuk mendapatkan kesempatan berbicara, tentu harus Anda ketik di kolom chat dulu. Jadi sesuai urutan. Pak, gimana kalau nanti nggak ada yang ngetik kolom chat? Waduh, kalau itu harus saya tunjuk kalau ini. Ya, gitu ya. Jadi, masuk saya terus yang ngomong sama 2 jam, capek dong ya. Itu ya, clear ya, Veronica? Ya, clear, Pak. Aman ya, Terima oke, kasih. good. Nah, sekarang saya mau prepare linknya. Sebentar. Ternyata saya belum buka linknya juga. Bentar, saya lupa ya. Jadi nanti partisipasi itu akan dicatat oleh Bu Adriani, Bu dosen koordinator. Jadi teman-teman yang sering berpartisipasi akan kita kumpulkan nilainya. Sehingga di akhir nanti akan banyak gitu ya poinnya ya. Saya cari artikel yang cocok untuk malam ini.
tentang digital marketing intro. Oke, ini kayaknya cocok sekali artikel ini. Sebentar ya, saya coba share. Nah, artikelnya semoga kelihatan. Ini masih dari Google Docs ya. Jadi artikel perspektif ya, teman-teman. Ini ada perspektif tentang konsep digital marketing. Nanti ada pendapat dia. Ya, ini saya nulis ya. Tapi saya juga ngutip dari beberapa artikel, walaupun belum saya tuliskan referensinya. Ada permasalahan digital marketing dan juga masa depan digital marketing kayak apa. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Ini walaupun saya nulis, saya boleh juga dibantah gitu teman-teman ya. Dan ini juga ada beberapa pendapat dari para pengamat digital marketing. Anda boleh menceritakan pengalaman Anda, misalkan mengenai ini tadi ya, influencer marketing. Pernah pakai nggak di kantornya atau di bisnisnya? Atau kenal seseorang yang memang influencer dan cari duitnya dari situ? Boleh kasih pendapat. Ada juga namanya experiential marketing. Nah, nanti dibaca. Boleh kasih pendapat. Ya, atau ini nih, voice search optimization. Saya tipikal orang yang sangat menggunakan voice search ini ya sehari-hari. Sambil nyetir kadang-kadang saya ngomong sama Google, kadang ngomong sama ChatGPT karena supaya update knowledge ya. Itu saya pengguna aktif sekali untuk voice search dan juga voice AI gitu. Nah, itu saya akan tertarik cerita soal itu. Tapi Anda belum tentu tertarik cerita soal itu. Silahkan mau cerita soal yang lain. Nah, waktu bercerita kurang lebih 5 menit lah ya. 5 menit sampai 7 menit. Nanti harapannya bisa bergantian dengan yang lain dan rame. Tapi kalau ceritanya menarik, Anda mau, Pak, saya mau nambah, jadi 10 menit silahkan. Ya, feel free untuk men-sharingkan sesuatu yang Anda ingin sharingkan. Oke, dan di sini tidak ada benar salah. Ini pendapat teman-teman, jangan takut nanti kurang menarik. Saya itu agak terganggu setiap kali mahasiswa cerita, Pak, saya kasih perspektif, tapi nggak tahu benar apa salah, Pak ya. Saya pengalamannya belum seperti teman-teman, jadi nanti tolong masukannya, nggak usah terlalu rendah hati, cerita aja, cerita aja bebas, boleh gitu ya. Oke, untuk linknya artikel ini saya taruh di kolom chat, dites dulu silahkan apakah bisa diakses, bisa diakses, Bisa, aman Pak. ya? Oke, sip. Kalau begitu, Bu Adriani mana Bu Adriani? Oh ini Bu Adriani. Yes, Oke Bu siap, Adriani, Pak. ya, jadi nanti mohon ini Bu ya di komando teman-teman. Jadi teman-teman punya waktu 15 menit. Ini waduh waktunya nanggung juga nih ya. Oke, kita akan masuk lagi 19.40 gitu ya. Kayaknya kalau 20 menit kelamaan. 19.40 dan nanti silakan dikomando oleh Bu dosen koordinator Bu Adriani untuk menyampaikan pendapat ya berurutan sesuai dengan siapa yang ngecat duluan gitu ya, ketik nama nanti Bu Adriani yang menggilir siapa dulu yang ngomong, begitu ya Bu Adriani ya. Oke. Oke, siap, Pak Hari. Sip ya, thank you Bu Adriani. Jadi nanti sesuai komando Bu Adriani aja, silahkan gunakan waktu teman-teman, silahkan yang mau bikin kopi, mau ambil snack boleh sambil belajar, coret-coret. Saran saya kalau mau kasih pendapat, coret-coret dulu, mau pakai flowchart atau mind mapping boleh ya, terserah lah teman. Saya izin off dulu, kita ketemu lagi 19.40. Terima kasih. Halo, Pak Hari. Halo Bu, silakan Bu di komando. Ya, satu orang yang dicat ini yang bersedia. Iya, yuk Kita mulai teman-teman saja, diramein Mas. biar banyak yang dapat poin malam ini. Silakan. Boleh dimulai Mas Agung, kemudian nama Venta Bagas, Mas Banyu Aji ya. Nanti tambah ramai tambah bagus ya. Silakan Mas Agung, bisa dimulai. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Hari sudah dikasih ini ya space buat beropini dari artikelnya ini. Saya baca keseluruhan sih di sini banyak setujunya saya ya, banyak setujunya. Cuman ada sedikit mungkin tambahan karena saya mungkin sedikit cerita di bisnis saya mungkin ya. Sebelum saya belum terlalu into sama digital marketing kalau di bisnis saya. Tapi setelah baca artikel di sini juga
jadi melek juga saya di sini. Bahkan ada yang baru tahu juga tadi, ada apa, VSO atau apa itu. Sebelumnya saya tahu hanya search engine optimization. Menurut saya di samping digital marketing ini mungkin juga diimbangi sama ini ya, apa, CRM, apa itu istilahnya, untuk ya menurut saya kalau di bisnis saya juga hubungan langsung sama customer itu dari hati ke hati juga juga ada ini ya, ada nilai plusnya gitu. Salah satunya karena saya banyak kliennya banyak di luar dan full semua by chat komunikasinya, seperti jadi saya menambahkan seperti kalau chatting sama klien itu dengan bahasa yang friendly, dengan apa, emoji-emoji itu yang membuat supaya kita apa ya, bisa friendly itulah intinya sama sama apa namanya, sama klien. Nah, itu nanti yang jadi mereka balik lagi sama kita itu. Karena sejauh ini saya hanya mengandalkan ads ya, sama berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik aja buat buat customer-customer saya. Tapi ya kalau nge-ads terus gitu kan ya nggak apa-apa juga, bukan nggak boncos juga, tapi karena itu kan juga eh, bukan satu keharusan ya, tapi ya harus ada mungkin ya ads itu ya, untuk mengurangi hal-hal yang lain. Seperti tadi katanya untuk mengurangi konten biar nggak capek apa tadi itu Pak. Tapi kan kalau ads terus kan nanti juga gimana, sebagai kita bisnis owner kan juga mikir gimana caranya mengurangi beban biaya juga. Nah, mungkin dengan digital marketing yang ada di sini bisa untuk diimplementasikan di bisnis saya itu. Sama customer data platform tadi juga juga bagus itu, karena di tempat saya juga saya sudah memulai untuk mendata semua customer saya. Selain untuk perilaku ya, saya saya suka eh, intimate banget sama klien saya. Bahkan saya sampai admin saya juga saya minta cari tahu selain sosial media dia, seperti apa namanya, hari lahirnya dia atau apa, jadi kita bisa memberikan ucapan atau apa itu tadi yang buat intimate. Jadi selain di apa, digital marketing mungkin diimbangi sama itu tadi, pelayanan sama customer itu mungkin bisa lebih bagus. Menurut saya seperti itu sih Pak Ari, terima kasih. Keren, thank you Mas Agung. Silakan buat Riani selanjutnya siapa? Nanti sambil ini Bu, dibuat ini sambil mencatat ya yang sudah partisipasi, jadi teman-teman jangan khawatir, tidak ada yang mubazir, semua opini kita akan tampung. Silakan buat Riani. Oke, terima kasih Mas Agung. Mas Agung, kalau boleh tahu kerjanya di mana tadi? Tadi sudah nyebutkan tempat kerja belum ya? Studio saya ada di Semarang, cuman saya di Lawang. Saya full remote untuk tim saya. Oh, oke, oke, baiklah. Terima kasih Mas Agung. Yang berikutnya ada Mas Venta Bagas. Mas Bagas, silakan. Nah, selamat malam Pak, Bu. Perkenalkan saya Venta Bagas, biasa dipanggil Bagas. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu, Pak. Jadi saya sih lebih ke arah ini ya Pak ya, mungkin argumen atas pengalaman mungkin Pak ya. Jadi saya tuh ada bisnis konveksi mulai 2012 yang sampai hari ini masih berjalan. Cuma yang sekarang ini saya lebih ke mulai 2016 tuh saya sudah apa ya, bukan melepas bisnis, cukup controlling aja karena di dekat rumah kan saya sudah berjalan gitu kan. Jadi sekarang sekarang saya bekerja praktisi sebagai HRD di perusahaan. Nah, ini saya mau berasumsi aja nih Pak, berpendapat tentang strategi bisnis menggunakan influencer marketing. Ini menurut saya ini, kalau menurut saya pribadi, saya implementasikan pada bisnis saya itu kurang tepat karena lebih ke arah resiko yang saya ambil ini terhadap brand yang sudah saya bangun
ini beresikonya lebih besar karena apa? Ya yang namanya misalnya influencer, dia lebih aktif di sosial media dan lain-lain itu nantinya akan ada resiko atas misalnya seperti isu-isu atau gosip atas influencer ini, gitu kan. Influencer ini kan juga bersosial media. Jadi kalau misalnya si influencer ini kita jadikan seorang seorang brand ambassador menjadi wajah brand kita, di situ saya kurang kurang apa ya kurang kurang sreg lah untuk itu karena apa saya sudah pernah bangun ini sendiri pakai strategi-strategi yang lain tapi malah nanti bisa pelan-pelan itu runtuh karena satu brand ambassador ini gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih ke arah yang B2B lah, Pak. Kalau bicara ini tentang digital marketing, marketing juga tentang bisnis kan. Bisnis ini kan saya anggap mulai awal itu adalah modal yang kecil, untungnya besar. Istilahnya kan seperti itu. Nah, jadi kalau memang B2B mungkin saya agak beda sama Mas Agung tadi, lebih intimate. Kalau saya itu lebih ke arah bisnis. Memang intimate perlu, tapi kalau misalnya intimate itu dalam artian apa ya Pak ya? Bisnis saya ini konveksi Pak. Jadi lebih ke arah siapa sih pemakainya itu kan misalnya teman-temannya atau misalnya ini dari rektorat dapatnya untuk bikin apa blazer kampus gitu kan yang pakai mahasiswanya. Jadi lebih saya ke arah siapa tim pengadaannya itulah intimate saya. Jadi bukan secara umum, bukan secara global. Memang waktu awal juga saya pernah pasang ads di Facebook, di apa Instagram juga kayak gitu menggunakan jangkauan yang sekian kilometer terus search engine-nya CEO-nya itu mengarah pada fashion dan lain-lain itu pernah memang hanya untuk memasarkan tapi kalau untuk jenis usaha saya itu mungkin kurang tepat gitu loh jadi yang lebih tepat sih masih itu bisnis to bisnis sama mungkin paid marketing untuk hanya sekedar mengingatkan gitu sih. Menurut saya sih gitu sih Pak kalau saya pribadi. Terima kasih Mas Bagas. Ini insight dari Mas Agung, Mas Bagas ya. Saya juga sama di bisnis B2B. Nah ini teman-teman, mumpung saya ingat di reminder oleh Mas Bagas dan Mas Agung, digital marketing itu bukan berarti dari awal digital sampai dari akhir semua full digital, bukan. Ya, digital marketing itu melibatkan kombinasi set of action kita, tindakan-tindakan kita, tergantung dari tipikal bisnis kita, gitu. Saya setuju tadi Mas Bagas juga bilang bahwa saya di bisnis B2B karena saya di industri banyak juga faktor orang dalam gitu. Kalau nggak ada orang dalam susah kita ya mau dealing kan modelnya kan kita ngajak orang makan kemudian oh kamu butuh ini oh iya perusahaannya butuh ini tapi kita kita kira-kira Pak Ari bisa create nggak kita bisa bisa kasih offering nggak ke situ ya. Nah, kemudian kita respon, oh kalau di situ sih mungkin terlalu jauh dari core bisnis kita gitu. Ada nggak yang lain? Lama-lama kita tahu, oh ada demand di sini. Nah, kemudian dari sisi apa tadi ya demand dari sisi paid advertisement, saya tetap kok selama 12 tahun nggak pernah putus iklan. Tapi memang sometimes kita dapat yang kecil-kecil gitu ya retail, atau sekali dapat yang gede bisa juga eksekusinya nanti ketika sudah dapat misalkan nih ada tim saya bilang Pak hari ini ada lumayan Pak ini perusahaan gede juga dia kerjanya bangun jalan tol dia kontak kita lewat inbox yang ada di landing page ketika saya tracking Pak dia taunya dari Google Ads dulu kan bisa di tracking itu ya dari Google Ads tahu ngeklik baca-baca landing page download company profile saya tertarik ngechat di inbox kirim pesan nah setelah itu funnelnya adalah saya ajak Zoom dulu. Karena ternyata posisinya yang tadi saya bilang di awal perkuliahan di Bandar Lampung. Nah, kalau Bandar Lampung, saya di Malang, ya otomatis kita nge-Zoom dulu deh. Gitu. Setelah nge-Zoom, bahkan 3-4 kali kayaknya nge-Zoom itu, terus telepon-teleponan, kita cocok, oke deh kita mau agreement. Nominalnya
nominal yang lumayan saya suka. Bukan nggak terlalu besar teman-teman ya. Buat saya lumayan lah. Buat saya ini oke gitu ya. Tapi kalau terlalu besar, eh, rasanya masih banyak yang lebih besar dari kontrak itu. Nah, langkah selanjutnya saya harus inisiatif terbang ke Bandar Lampung, eh, 3 hari di sana bermalam, negosiasi, bangun chemistry yang penting ya. Kalau negosiasi sebenarnya sudah dilakukan di Zoom, sudah jadi draft MOU, ya, bangun chemistry, ketemu dengan manajernya, ketemu dengan direksinya, kita ngobrol bareng. Oke, kita setuju untuk proyek ini dijalankan. Nah, dalam eksekusi nanti balik lagi ke digital, karena ada beberapa proyek yang harus masuk ke ERP ya, masuk ke digital. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang kita nggak harus awal digital, tengah digital, akhir digital. Kita harus kombinasikan mana yang cocok untuk tipikal bisnis kita, mana yang tim kita, sorry, yang klien kita atau customer kita penginkan. Kemarin ada ibu-ibu UMKM tanya, Pak, kalau saya itu iklan digital juga loh, Pak. Saya belajar dari YouTube, lumayan ini, ibu-ibu belajar dari YouTube bisa ngiklan. Tapi Pak ya, saya tuh kok lebih kenceng jualan kalau ke arisan-arisan gitu ya. Dia datang ke arisan ini, eh, komplek rumah ini, dia jualan, laku barangnya. By the way, produknya dia peralatan rumah tangga. Dia lebih lebih laku Pak gitu. Saya datang itu jauh lah Pak. Kalau di Shopee, kalau iklan-iklan juga di OLX, itu adalah laku. Cuman seminggu belum tentu juga. Tapi kalau datang, itu biasanya rame Pak. Terus berarti salah Pak digital marketing? Enggak, Bu. Kalau Ibu memang melihat bahwa terjadi transaksi karena Ibu melakukan sesuatu secara offline dan market Ibu mau kayak gitu, ya udah lakuin, nggak apa-apa. Tapi ingat, ingat, seberapa kuat sih Ibu mau datang terus ke arisan-arisan? Kapan mau scale up? Kapan mau jadi besar? Jadi bukan digital marketing yang salah, tapi saat ini mungkin Ibu merasa nyaman datang langsung karena cepat terjual. Lakukan dulu, ketika udah mulai cash, silakan mau ngelanjut iklan lagi dengan jangkau yang lebih besar, dengan iklan yang lebih benar, dengan konten yang mungkin dibantu anaknya gitu. Nah, itu bakal lebih oke juga, walaupun ada risiko gitu. Jadi silakan bereksperimen pesan saya. Balik lagi, silakan Bu Adriani dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Mas Bagas. Kita lanjut ke Mas Bayu Haji, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Andriani, Bapak Hari Kurniawan. Selamat malam teman-teman semuanya. Kalau kita menyimak dari pendapat Mas Agung sama Mas Bagas ya, itu kan memang mereka basicnya di bisnis ya mungkin ya. Jadi mungkin saya setelah membaca perspektif tadi, saya menempatkan diri saya ini sebagai konsumen mungkin. Gitu. Jadi kalau saya setelah baca dari perspektif tadi, saya sangat setuju sekali Pak ya, dan saya juga menemukan beberapa hal-hal yang mungkin belum saya ketahui gitu, tentunya di dunia digital marketing. Jadi saya sependapat sekali, karena dengan digital marketing ini dapat memberikan fleksibilitas waktu, baik itu kepada konsumen ataupun kepada pengusaha sendiri. Sebagai contoh mungkin saya dulu itu juga staff marketing, cuman yang masih biasa aja Pak ya, sering ke sekolah-sekolah kayak gitu. Mungkin karena dengan adanya digital marketing kan bisa ini Pak ya, lebih menekankan jangkauan kayak gitu. Dan salah satu kelemahan yang dulu saya lakukan mungkin dari setara interaksi real time. Misal kita udah ke sekolah ini buat presentasi, ngajak yuk gabung ke kita gitu misal. Cuman kalau misal nggak ada interaksi yang real time itu kayak sama aja gitu kan. Apalagi manusia kan kayak mut-mutan gitu Pak ya. Mungkin pengen taunya sekarang, pengennya sekarang. Cuman kalau misal nggak ada feedback atau apapun itu kan kayak ya oh ya udah gitu, kayak udah nggak jadi aja mungkin. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, Thank you, Mas Banyu Haji. Saya lihat beberapa hal dari saya sampai catat beberapa hal yang menjadi poin menarik. Tapi nanti kita tanggapi lah ya, biar dapat kesempatan semua. Silakan Bu Adriani, lanjut. Oke, terima kasih Mas Bayu Haji. Kita next ke Mas Ahmad Tarsum, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak, Ibu. Jadi
secara keseluruhan, kalau saya pribadi setelah membaca artikel tadi itu, saya sangat setuju ya. Dan saya pun juga sudah mulai menerapkan beberapa poin yang ada di artikel tadi itu. Dan semakin kita apa namanya mengikuti digital marketing yang modern, yaitu menurut saya bisa untuk memaksimalkan bisnis kita. Contoh saya pribadi, saya sedang keluarga ini fokus di umrohan, dan eh, jualan kami itu bukan B2C tapi B2B, artinya customer kita adalah travel, bukan 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 jamaah umroh sendiri. Jadi karena kita ini ground service handling yang fokusnya tuh di Saudi Arabia gitu. Nah, dari tahun 2014 kita berdiri sendiri dan melihat keresahan ya di travel saat jamaahnya. Ini saya cerita sedikit gak apa-apa ya. Saat apa namanya, jamaahnya itu landing di mana di Saudi itu eh, menemukan beberapa keresahan. Contohnya seperti petugas yang sedikit eh, dan juga tidak responsif dan lain-lain. Akhirnya kita yang mencoba untuk membangun tim itu, dan berjalannya waktu, alhamdulillah, dan itu berjalan dan eh, kita mulai meresolve segala bentuk keresahan yang kita dapati. Contohnya kita satu-satunya ground service handling yang ada di Saudi Arabia yang punya customer service 24 jam. Sehingga travel ketika ada masalah, oh jamaahnya seperti ini, kita langsung segera semaksimal mungkin, secepat mungkin kita merespon itu, dan kita benar-benar 24 jam. Dan bahkan uh, kita juga punya tim medis dan lain-lain. Intinya uh, dari artikel tersebut itu, saya pribadi saya sudah mulai menjalankan ya, dan itu sangat membantu. Begitu mungkin ya Pak Ibu. Wah, thank you, Mas. Ini sudah praktek juga, sudah menjalankan ya. Jadi nanti kita simpulkan, menguatkan dari opini dari teman-teman. Oke, lanjut buat Triani. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Kita lanjut ke Mbak Anggreni. Oke, silakan Mbak Anggreni. Halo, maaf Oke, sebelumnya saya belum bisa on cam ya, oke. karena masih ada urusan. Jadi saya mau bagi pengalaman aja. Saya setuju dengan yang ini sih, kurangnya fokus pada pengalaman pelanggan. Itu bisa lumayan berpengaruh untuk customer yang jangka panjang gitu. Sedangkan untuk saya sendiri kan saya bekerja di bidang marketing penjualan furnitur ya. Yang baru tersedia itu hanya offline aja untuk pelayanannya. Paling sesekali untuk pelayanan bisa melalui WA sih. Jadi terkadang yang pelayanan WA ini suka telat telat untuk digubris gitu, untuk dilayani. Jadi ketika saya sudah balas, orang ini sudah tidak butuh lagi untuk yang produk ditanyakan itu. Jadi saya setuju kalau fokus terhadap pelanggan maupun itu lewat WA sangat penting untuk kepuasan pelanggan tersendiri sih. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut dulu. Oke, terima kasih Mbak Anggreni. Kita lanjut ke Mbak Octavia. Silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih. Berdasarkan perspektif yang saya baca, saya sangat setuju ya. Di sini saya mau sedikit sharing pengalaman saya. Jadi di tempat saya bekerja itu bagian digital marketing saya itu ada buka cabang gitu, cabang rumah makan, dan kami mengadakan soft opening dan grand opening 2 hari berturut-turut. Itu di hari pertama soft opening kami mengundang KOL influencer 50 KOL gitu. Jadi sudah terlihat ramai gitu meskipun baru buka. Dan di hari kedua itu kami mengundang sekitar 80 KOL. Jadi setelah para influencer itu mengupload videonya di TikTok, Instagram gitu, rame.
review-reviewnya dan banyak yang tertarik gitu. Jadi bagi saya itu sangat menarik perhatian pelanggan lain, dan untuk sekitar itu mungkin lebih mengundang banyak customer gitu, Bu. Jadi saya sangat setuju jika di digital marketing itu ada seperti undangan influencer begitu. Mungkin cukup sekian dari saya ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kurang berapa ya? Satu ya, karena satu akhir ini via chat. Silakan Bu Adriani. Oke, berarti Ananda, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Dari artikel yang sudah saya baca tadi, saya menempatkan diri saya di bagian konsumen ya. Jadi saya punya pengalaman membeli suatu produk kosmetik. Jadi produk kosmetik ini tuh dia punya website, di mana dia websitenya itu ngasih kita fitur VR, virtual apa tadi ya? Virtual reality. Jadi kita sebagai konsumen itu sebelum membeli bisa mencoba produknya, kayak seolah-olah kita memakai produk itu padahal kita belum memakainya. Kita masih virtual gitu. Jadi ketika kita membeli produk, kita bisa merasa yakin, dan ketika barang itu datang, kita jadi nggak merasa tertipu. Karena kita sudah pernah mencoba secara virtual itu tadi. Jadi menurut saya dengan adanya fitur VR tadi, selain memberikan kepercayaan kita sebagai konsumen untuk membeli, juga memberikan kepercayaan kita untuk membeli next produk ini lagi, brand ini lagi. Itu sih. Itu tadi sih menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Adriani ya. Kita simpulkan ya, sama lanjut materi. Oke teman-teman, ini pendapat-pendapat yang menarik. Saya suka sekali, tadi ada beberapa sharing mengenai persepsi maupun experience teman-teman. Yuk kita lanjutkan ke materi. Ya, ini pertemuan pertama nanti, ya mungkin kita akhiri 8:30 lebih lah ya. Jadi tidak perlu full, supaya nanti kita punya energi untuk minggu depan. Jadi ya teman-teman, saya titip pesan bahwa nanti setiap perkuliahan teman-teman memang diharapkan untuk bisa atau tidak multitasking ya. Itu harapan kami para dosen, supaya apa? Nanti ketika ada aktivitas, saya tuh kadang-kadang aktivitasnya aneh-aneh teman-teman ya. Lagi apa? Misalkan teman-teman kita minta untuk mencoret-coret atau gambar sesuatu nanti dijelaskan. Jadi kalau multitasking agak repot sih. Walaupun saya sadar mungkin ada beberapa teman yang lagi berpindah posisi ya, lagi pulang kerja atau bahkan lagi lembur ya, ya gimana lagi kalau begitu ya. Oke, terima kasih. Dari pendapat-pendapatnya adalah kebanyakan setuju dengan artikel yang saya tulis, dan juga sebenarnya nggak murni saya tulis ya, itu sebenarnya dari beberapa, tadi ya saya sadur dari beberapa pendapat pengamat, tidak semua dari ahli sebenarnya. Jadi ada yang praktisi yang punya pendapat, ada komentator segala macam, terus saya satukan jadilah artikel itu, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dulu ke tadi kalau saya cerita mengenai eksperimen. Jadi kalau Anda, oke, yang saya suka dari marketing, kenapa saya dulu ditanya orang, jadi waktu SMA, saya belajar marketing kelas 2 SMA, kemudian saya belajar dari Pak Herman Kartajaya di Jakarta, kemudian S1 saya marketing, S2 saya marketing, jadi saya marketing banget. Walaupun saya juga punya passion yang lain gitu ya, saya suka dunia bursa efek, saya juga suka hold saham sampai bertahun-tahun, kadang-kadang lagi iseng kita trading-trading dikit lah ya. Jadi saya juga suka dunia finance, dunia investasi, saya juga suka dunia IT gitu ya. Jadi sebenarnya passion itu menurut saya nggak bisa satu. Nah, marketing ini menarik. Jadi teman-teman kalau di sini lagi di awal karir, lagi mungkin mulai bisnis, atau di awal profesi sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, marketing adalah ilmu yang paling dekat, paling relevan dengan penghasilan gitu.
Jadi ketika kita belum berpenghasilan, belajarlah marketing. Dan di situ Anda bisa survive. Kalau masalah kaya, nggak kaya itu urusan takdir kayaknya. Nggak, tapi banyak faktor lah ya. Banyak faktor yang kita nggak bisa kontrol. Tapi marketing, kalau kita dalam posisi nol ya, kita mau create money, kita mau target UMR atau di atas UMR atau 3 kali lipat dari UMR atau 4 kali lipat, marketing kayaknya paling menjawab. Kalau orang bilang, oh investasi, menurut saya investasi itu akhir ya. Ketika ini beres, kita punya earning power, kita punya kekuatan untuk menghasilkan pendapatan sesuai yang kita inginkan. Ya, terserah, yang Anda inginkan itu kan tentu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang 5 kali UMR dan segala macam. Selanjutnya ketika ada uang lebih, Anda bisa berinvestasi. Apapun investasinya, mau saham, reksadana, obligasi, cryptocurrency, dan lain-lain. Ya, sektor real juga boleh. Jadi ilmu marketing kenapa menjadi penting? Karena marketing mendekatkan bisnis ke orang yang mau berkorban. Siapa orang yang mau berkorban? Adalah konsumen. Begini teman-teman, sebagai seorang pengusaha, Anda pengusaha, ada beberapa di sini yang pengusaha. Harga itu dari kacamata seorang pengusaha adalah, wah, pendapatan. Jadi harga yang kita tentukan adalah pendapatan kita. Kalau harganya 10.000, kemudian kita target setiap hari terjual produknya 1.000, ya tinggal ngalikan. Jadi harga adalah suatu pendapatan, harga adalah suatu kenikmatan buat kita. Ya, harga produk kita bisa dijual mahal, kita lebih seneng karena pendapatan kita meningkat. Terutama kalau volume juga meningkat. Oke, ini tujuan kita harga. Bagi konsumen, harga adalah suatu pengorbanan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Satu tadi harga adalah suatu kesenangan, satu kesempatan, satu potensi peluang. Baik bagi konsumen, pengorbanan. Karena begini, kita tuh berbisnis, kita menyediakan satu produk. Produk bisa barang, bisa jasa kan. Bagi seorang konsumen, dia membeli barang karena dia butuh solusi. Atau dia butuh kesenangan. Oke? Biasanya orang beli barang karena ada problem. Oke? Jadi ketika teman-temannya udah mulai seru-seruan beli boneka Labubu atau segala macam ya, ya lagi ngetren gitu ya. Kadang-kadang orang itu awalnya nggak peduli gitu ya. Lama-lama kok semua orang pakai, satu ruangan pakai, sering pamer, ada yang koleksi 2, 3, udah 4 gitu ya. Lama-lama terkikis juga ya emosinya. Oke deh, saya harus punya minimal 1 gitu. Nah, akhirnya dia beli. Pertanyaannya biasanya mahasiswa loh, Pak, orang punya boneka yang aneh itu kan sebenarnya nggak punya boneka juga nggak apa-apa. Berarti kan bukan problem, Pak. Problem itu ketika misalkan orang berangkat ke kantor, dia nggak punya sepatu. Kemudian dia beli sepatu. Problemnya adalah dia harus ke kantor, dia nggak punya sepatu. Maka solusinya beli sepatu. Tapi beli boneka ini kan, dia nggak beli boneka juga nggak apa-apa. Nah, ini cara pandang orang marketing agak berbeda. Karena kita berbicara masa psikologi. Ketika semua orang jadi circle-nya dia punya boneka yang ya menurut saya agak aneh tapi lucu juga gitu. Itu mungkin awalnya bukan problem, tapi kelama-lamaan dia berpikir itu problem karena kok aku mulai gak diajak ngomong ya ketika bahas hal itu ya. Mulai terkikis rasa untuk kayaknya aku mulai nggak diterima circleku gara-gara aku nggak punya boneka lucu itu. Gitu. Oh udah deh aku beli supaya bisa diterima circleku. Atau semuanya orang nonton Netflix di film tertentu yang lagi rame, film Korea, saya nggak ngerti juga ya. Nah, kemudian dia nggak peduli, saya nggak suka Korea, pokoknya nggak suka. Lama-lama kok semua ngomongin itu, waktu makan siang ngomongin itu. Terkikis juga. Kita flashback lagi. Ke zaman Android masih diperkenalkan. Ke zaman iPhone masih ya belum banyak yang Oke, saya fokus ke Android aja yang lebih banyak yang masanya. Ketika transisi smartphone ya, BlackBerry Messenger dengan BlackBerry itu waktu itu kan rame ya, kemudian orang berpindah ke Android. Banyak orang, teman-teman saya yang merasa ngapain sih orang-orang ini lebay gitu. Ngapain sih harus Android? Kalau enggak, kenapa emang? Enggak apa-apa kan, pokoknya bisa telepon, bisa SMS. It's not a big deal, bukan problem buat saya. Lama-lama semua pakai WA gitu. Sehingga terkikis juga, akhirnya jadi problem. Kalau saya nggak bisa seperti mereka, ini jadi masalah. Nah, ini cara pandang marketing. Sehingga tadi kita bicara mengenai search engine marketing. Jadi,
Ini namanya ilmunya findability ya. Jadi di marketing itu ada prinsip, apakah Anda mudah ditemukan oleh orang-orang yang butuh produk Anda? Oke, itu findability, kemudian untuk ditemukan. Maka ilmunya jadi SEO, SEM dan SEO. Kalau SEM pakai ads, pakai iklan. Kenapa kita harus bayar iklan? Nggak harus juga sebenarnya. Sama kayak Anda misalkan saya dari Malang nih, mau ke Surabaya. Saya punya dua opsi, saya mau pakai jalan tol atau enggak. Kalau mau cepat pakai jalan tol, bebas macet. Oke, tapi harus bayar. Harus nggak lewat jalan tol? Nggak harus. Bisa jadi pakai jalan biasa, tapi harus rela. Kalau ada macet, ada perempatan, lampu merah panjang, saya harus siap. Kalau mau seru-seruan, ya udah jalan biasa aja, nyantai kita. Tapi kalau ada kerjaan, harus cepat ketemu orang, pakai jalan tol, tapi bayar. Nah, kalau lewat jalan biasa nggak bayar, tapi agak lama. Ya, silahkan pilihan Anda. Gitu. Jadi kalau mau cepat, jangkau orang memang pakai iklan. Ya, walaupun ada risiko. Nah, sekarang contoh-contoh, ya ini misalkan ya kita beriklan, ya, Google Ads, ya, sini dari dashboard saya, ini belum saya tutup ya ternyata ya. Kemudian ini ada beberapa item. Nah, begini teman-teman ya, ini contoh Meta Ads zaman dulu. Ya, saya capturean saya yang lama ini. Sekarang mirip-mirip lah, agak berbeda posisi, tapi mirip-mirip lah. Saya jelaskan di sini ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa catat atau bisa ingat, bisa pahami. Ini sering sekali, basic yang sering kali dilupakan oleh para digital marketer. Jadi marketing itu sebenarnya terbagi atas beberapa fase. Ada sequence, ada cluster gitu. Jadi kalau orang itu tujuannya untuk mendapatkan customer, itu namanya di bagian ini. Itu hal yang susah, hal yang paling kompleks. Namanya conversion. Ya, oke, kita paling gampang dulu namanya awareness. Ya. Kalau awareness, berarti tujuan Anda adalah tadi memperkenalkan dulu. Ngasih tahu, kenalin, mengklarifikasi juga. Kayak tadi saya bilang, ternyata teman saya punya toko selama ini dianggap sebagai produk toko fashion. Setelah ditelusuri ternyata dia fokusnya toko kaos kaki. Kenapa orang tahunya dia toko fashion? Mungkin dari tampilan luar itu sangat ikonik, sangat fashionable. Ya, ada orang pakai sepatu, kemudian orang jalan, ada manekin. Ternyata tampilan itu hanya untuk pajangan depan doang. Di dalamnya kalau kita masuk tokonya semua kaos kaki. Ini orang nggak tahu. Nah, tugas dia adalah memberitahu market, hey, come on, ini identitasku. Maka branding itu jangan dibilang brand adalah satu bentuk dari visual identity atau logo atau nama. Branding itu adalah suatu identitas kita, karakter kita, bagaimana orang mengenal kita. Nah, sekarang ada istilah brand awareness. Orang tahu nggak kamu siapa, identitasmu siapa, kamu main di level apa, keunikanmu apa. Brand awareness. The goal-nya adalah memberitahu orang sesuai dengan identitas yang kita punya atau identitas yang kita setkan. Kata setting identitas itu. Itu namanya brand image kan ya. Jadi citra yang kita settingkan di situ. Ya, mungkin kalau teman-teman belajar dari kisah terkenal ya, Toyota ya, kenapa ada Lexus? Kenapa sih Toyota harus bikin brand baru namanya Lexus? Ya, sebenarnya kisahnya kan Toyota ini produknya menengah gitu ya. Premium, nggak premium tapi menengah. Kemudian dia mau masuk pasar US, dia pengen dicitrakan sebagai kendaraan yang mahal juga seperti Mercedes-Benz dan BMW. Kemudian dibikin Lexus. Jadi dia mengganti identitasnya, ini loh segmen kelas atasnya di sini. Gitu. Itu goal pertama, brand awareness. Ngasih tahu. Kalau orang udah tahu berarti tercapai goal itu. Kemudian reach. Goalnya adalah jangkauan. Ini kalau kita ngomong iklan ya teman-teman ya. Jadi kalau goalnya adalah jangkauan, maka sebanyak mungkin orang yang tahu. Nah, kebanyakan orang kalau di awal belajar digital marketing, apalagi jalur iklan, nanti kita juga bahas jalur yang SEO, kita bahas jalur konten gitu ya. Tapi saya coba cuplik yang iklan dulu. Kalau tujuannya jangkauan, oke, ternyata simple. Kita lihat simple. Jadi agensi biasa laporannya, Pak, produk Bapak kami bantu, bulan ini menjangkau 20.000 orang. Udah sukses Pak berarti Pak. Belum teman-teman.
Jangkau orang itu di digital marketing gampang sekali. Anda nggak usah jagoan TikTok kayak FYP Master, nggak usah. Anda ngiklan udah jangkau orang. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mulai berpikir untuk, tadi saya mikir nggak butuh produk ini, tapi kenapa saya lihat iklan kok kayaknya oke juga nih, saya pengen tahu lebih lanjut. Oke, jadi tahapan yang paling awal adalah awareness. Tahu, jangkau. Nah, ketika orang mulai berpikir tuh, kemarin saya benci banget lihat iklan ini, saya nggak peduli. Hari kedua lihat iklan, hari ketiga lihat iklan, hari keempat. Nah, hari keempat saya mulai mikir. Lucu juga kalau punya ini. Itu tahapan consideration, mulai mempertimbangkan. Oke. Nah, consideration juga ada beberapa tujuan. Ada beberapa settingan. Ada beberapa operation. Ini operasi intelijen, bahasa kerennya. Jadi, misalkan tujuan Anda bukan hanya untuk aware, bukan hanya untuk jangkau sebanyak mungkin, tapi untuk mendatangkan lalu lintas orang. Saya kasih analogi yang paling gampang. Ada toko di Gresik, teman saya itu lagi struggle karena setelah COVID dia nggak mampu bangkit lagi. Jadi sebelum COVID dia sukses besar, teman-teman. Kalau dibilang omset sudah di atas 2 miliar. Tapi setelah COVID dia langsung turun ratusan juta dan nggak bisa bangkit lagi seperti dulu. Udah segitu terus ya, nggak bisa 1 M ke atas lagi, nggak bisa. Nah, saya tanya, apa yang beda gitu ya? Oh, sekarang lebih banyak kompetitor, sekarang ya jelas online dia, kami tanya selalu online, TikTok Live, Shopee Live, lagi rame, saya lagi susah nih. Oke. Nah, lalu dia bilang, gimana ya caranya gitu. Saya tanya balik ya, kamu bisa ngukur nggak jumlah kunjungan orang sehari-hari ke tokomu rata-rata berapa? Weekdays berapa, weekend berapa? Waduh, ya nggak pernah ngitung, bos, susah ngitungnya. Nah, ini itu namanya traffic, teman-teman. Jadi kita perlu lihat, kalau ada store, ada toko, apakah setiap hari dikunjungi 1.000 orang, 2.000 orang, 100 orang, 10.000 orang, dan berapa persen yang akhirnya memutuskan untuk beli? Dan berapa persen yang tidak jadi beli, alasannya kenapa? Itu kita perlu tahu. Jadi digital marketing itu semuanya by data, teman-teman. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika Anda sudah pengalaman, jam terjang tinggi, Anda bisa by intuition. Tapi data itu adalah new asset. Ya, jadi capital Anda itu adalah data, modal Anda data. Nah, kalau Anda bicara mengenai traffic, ya semakin banyak yang kunjungan, semakin bagus. Engagement ini interaksi, aplikasi install ini ya seberapa banyak orang yang menginstal aplikasi Anda, video views, tujuannya untuk seberapa banyak orang yang melihat video Anda, lead generation tadi yang saya bilang, berapa banyak prospek yang nanti saya tunjukkan ya, ada capture-annya kalau nggak salah. Lead generation. Jadi ini yang saya suka teman-teman, lead generation. Kalau traffic itu kayak toko tadi kan datangin orang masuk ke toko. Kalau teman-teman di beberapa store yang ada city walk-nya, beberapa kota yang ada city walk-nya, itu orangnya di depan toko, kemudian silakan lagi promo, silakan masuk ke toko, lihat-lihat dulu Kak, dicoba dulu gitu. Itu proses memasukkan orang untuk datang ke toko, itu namanya traffic. Oke, ketika orang masuk ke toko, mulai nanya-nanya, bahkan meninggalkan nama dan juga nomor HP, itu udah masuk lead generation. Udah mulai mau didata, udah mulai, oke, kalau kamu anak buahmu atau timmu atau karyawanmu memprospek saya, boleh, karena saya tertarik sama produkmu ya. Nanti kasih tahu saya ya, contoh orang masuk ke toko elektronik, dia mau beli TV, Sony Bravia, dengan spek kayak gini, dan kebetulan lagi kosong. Ya, kemudian dia bilang ke timnya, ke karyawan tokonya. Nanti kalau barangnya datang lagi, kamu boleh kasih tahu saya atau yang mirip-mirip speknya kayak gini ya. Harganya kisaran ini. Saya nggak mau yang terlalu di bawah karena saya takut kualitasnya. Yang di atas juga over budget buat saya. Nanti info ya kalau ada promo ya. Saya tinggalkan nomor WA di sini. Itu lead generation, ada prospek gitu. Oke. Boleh juga goals-nya adalah messages, ya, kirim-kirim pesan. Nah, conversion itu merubah dari yang tadinya prospek, tadinya orang cuma pengen tahu, tiba-tiba pengen beli, itu dari masuk convert. Tadinya pengen beli, jadi beli beneran, itu convert. Tadinya udah pernah beli 1 kali, pengen jadi pelanggan, beli berkali-kali, bahkan membership. Ya, conversion itu merubah status. Yang minus menjadi lebih plus. Yang mau lihat-lihat menjadi pengen tahu. Oke, saya bawa lebih simpel. Kalau orang masuk website,
Kemudian target conversion saya adalah ngeklik tombol WA, itu juga bisa termasuk conversion. Walaupun kita tahu ngeklik tombol WA belum tentu beli. Tapi udah convert, udah berubah status. Tadinya mau lihat-lihat website doang, sekarang udah mulai tertarik, saya ngeklik tombol WA, pengen ngechat. Katalog sales, ya kalau katalog sales jelas untuk menunjukkan ini ada penjualan ya, penjualan biasanya orang kalau produknya banyak, SKU-nya banyak, dia jual katalog gitu ya. Ada yang gratis, ada yang beli. Bisa via download atau katalog itu dijual, dicetak secara offline kemudian dikirimkan. Store traffic, nah ini yang menarik. Yang tadi saya cerita. Ya. Jadi dalam case saya, ketika tadi toko teman saya di Gresik itu sudah sepi, semenjak COVID sampai sekarang nggak bangkit lagi, kita targetkan radius 5 km dengan spesifik, kita profiling, kita observasi. Siapa yang potensially sering datang ke toko ini? Tipikalnya kayak gimana? Niche-nya kayak gimana? Kita ajak ngobrol. Jadi kegiatan digital marketing saya mulai ngajak ngobrol, mulai profiling dan ngajak ngobrol orang-orang datang ke toko. Baik yang beli, baik yang sudah pelanggan di atas 5 tahun, baik yang nggak jadi beli. Semua kita ajak ngobrol. Sampai kita punya insight baru. Jadi new knowledge, pengetahuan baru. Setelah kita tahu, kita baru set iklan. Radius 5 km, kita tarik. Ini loh toko dekat rumahmu, relatif dekat ya, 5 km. Ya. Pasti kita juga ada iklan yang di bawah 1 km. Kamu lagi jalan-jalan di area sini nih. Kenapa nggak mampir ke toko kita? Lagi ada promo untuk Anda yang dekat atau Anda yang jalan kaki, tunjukkan iklan ini ke kasir, Anda dapat diskon langsung 20%. Nah, itu convertnya store visit, store traffic, gitu ya, teman-teman ya. Jadi 3 bagian teman-teman dalam digital marketing. Ini saya ambil contoh yang Meta Ads, awareness, consideration, conversion. Oke. Nah, ini nanti kita bisa obrolkan lebih lanjut. Tapi closing, sebelum nanti kita foto bareng, terus kita ambil kesimpulan. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh sekali. Kita masih ada waktu. Saya dalam digital marketing juga melibatkan beberapa hal ini. Ya, pertama Anda harus tahu USP Anda di mana, unique selling proposition. Klasik sekali, tapi ini seringkali orang nggak mau ngerjain. Kenapa orang harus beli di Anda ya? Kenapa nggak jadi pesaing? Kenapa belinya harus sekarang? Kenapa nggak minggu depan, besok, atau nunggu gajian? Apa tawaran yang menarik dari Anda? Apa layanan yang membuat tadi siapa tadi Mas Bagas itu siapa yang cerita soal atau Mas Ahmad ya yang cerita soal mengingat hari ulang tahun. Saya juga melakukan itu. Jadi empati kita terhadap customer itu powerful sekali. Jadi orang itu kadang-kadang membeli bukan karena butuh tapi karena siapa yang nawarin gitu. Ya, jadi itu termasuk unique selling proposition. Kemudian ada UVP, unique value relation. Jadi keunikan hubungan Anda dengan pelanggan itu bagaimana? Nah, yang saya senang itu ya 2 akhir ini juga. Ya, jadi saya melihat bahwa VOC, Voice of Customer itu sangat penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan kita untuk merancang strategi atau memperbaiki strategi atau menyesuaikan taktik yang sudah ada. Saya itu benar-benar kasih diskon untuk misalkan pelanggan yang mau kasih saran dan kritik. Saya bilang, you can talk everything, but please be polite. Gitu ya. Dan harus fair juga, harus masuk akal juga. Jangan kita kritik-kritik kemudian nggak tanggung jawab. Anda boleh kritik apapun, tapi harus ini berdasarkan realita. Jangan karena misalkan nggak suka secara personal sama kita, sama karyawan, kemudian maki-maki semua produk kita, yaitu nggak fair. Ya. Jadi ini kita jadikan sentral, bahkan orang yang memberi kritik, memberi saran, kita kasih reward biasanya. Kita ada reward dan kita ada award. Jadi kalau biasanya di beberapa kafe, restoran, atau klub malam ada best atau top spender, kalau kita ada reward atau award, best advice ya by customer. Nah, kita biasanya lakukan itu. Jadi kita dapat beberapa insight yang menarik dari VOC, Voice of Customer. Kemudian juga karyawan. Karyawan juga sering kita adakan kompetisi VOTE, Voice of Customer Through Employee. Jadi suara konsumen melalui karyawan.
Jadi kalau karyawan kita kumpulkan, bulan ini kata konsumen kayak gimana ya? Tolong dong. Kalau biasanya kita kumpulkan gitu kan sepi. Oh enggak apa, enggak ada yang komplain. Komplainnya baik-baik aja. Nah kita kompetisikan sekarang. Enggak boleh, kamu harus berempati, bersimpati, ngobrol dengan karyawan, dengan gaya bahasamu, gali apa sih yang masih kurang gitu ya. Dan selalu banyak yang kurang, cuman kalian nggak berani ngomong dan nggak mau ngomong gitu. Kalau kita kasih rewardnya simpel-simpel. Kadang-kadang kayak voucher kartu Indomaret yang ada nominalnya 100 ribuan gitu ya, kita bagi-bagi, ya bisa belanja di Indomaret, itu udah lumayan seneng. Dan itu mendorong box VOT kita jalan. Dan itu secara manual nyampe ke kita ya, bukan secara digital. Nah, ingat bahwa digital marketing tidak semua harus digital. Proses kita ngobrol, proses kita berempatik, proses kita nolong, proses kita meeting, bahkan box VOC dan VOT kita masih berupa box manual ya, non digital. Itu orang bisa nginput, orang undi, orang juga bisa komentar di situ. Nah, itu masih manual juga. Oke. Nah, ini ya teman-teman, jadi bagaimana nanti kita juga belajar marketing communication, customer relation, direct selling melalui digital marketing, bagaimana menargetkan, mengetahui orang yang berpotensi akan membeli dan menjadi pelanggan kita dalam jangka waktu yang lama, dan bagaimana kita mengetahui cara berpikir konsumen, ada skemanya di sini. Next akan kita pelajari juga ya. Jadi psikologi orang ini terdorong oleh wants, keinginan, kebutuhan, dan fears. Ya, ketakutan-ketakutan. Ini it's all about the game of psychology ya. Kalau teman-teman ingat banget film Squid Game, itu the game of psychology. Marketing about itu ya, bukan hanya branding, bukan keren-kerenan logo, bukan keren-kerenan website. Sorry to say, kalau website Anda keren dan sepi, nggak ada trafficnya, itu kayak Anda bikin restoran di tengah hutan. Ya, nggak ada yang menonton, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau makan di situ. Mendingan bikin warung biasa, tapi di tengah kota gitu. Jadi rame. Nah, digital marketing itu ilmu, oke, restoran Anda di tengah hutan, mungkin juga jelek restorannya, kayak gubuk, orang juga nggak yakin produknya semuanya bagus ya, tapi harus enak ya, minimal lah ya. Itu nggak bisa kita jualan cuma ngandalin promosi. Saya ulangi ya, di tengah hutan nggak terlalu oke, tapi punya ciri khas, dan di tengah hutan itu nggak ada banyak manusia yang lalu lalang. Digital marketing itu tugasnya mendatangkan orang untuk masuk ke tengah hutan dan mau makan di situ. Jangan ada jual, bukan lagi makanan, tapi experience, the art of marketing. So, management di semua aspek, termasuk marketing, management is science and art, ya. Dan pengetahuan dan seni. Jadi Anda harus punya kreativitas, di mana sekarang kalau Anda belajar akuntansi, yang namanya laporan keuangan, yang namanya neraca dari dulu juga sama. Aktiva, pasiva, ekuitas, kemudian ada harta lancar gitu ya, harta tetap gitu kan. Ada kewajiban-kewajiban di situ di kolom pasiva, kemudian ada kas yang semakin lama semakin susah dicairkan, semakin atas semakin liquid. Aktiva dan pasiva harus imbang. Kalau nggak imbang aneh juga ya. Jangan diimbang-imbangkan. Tapi sekarang di dunia marketing, kalau orang akuntansi ditanya, aset itu apa? Itu adalah gedung, tanah, mesin, manusia, cash ya atau uang tunai. Tapi di dunia marketing, creativity can be an asset ya. Kreativitas itu bisa jadi aset. Network itu aset. Knowledge about customer, pengetahuan tentang customer itu aset. Maka kerjaan kami di Rekosa setiap hari menggali pikiran konsumen sekarang gimana, ada update enggak? Yang kemarin ngomel-ngomel itu masuk akal enggak? Karena kami tidak pernah setuju pelanggan adalah raja. Karena banyak juga pelanggan yang nggak masuk akal untuk diturutin gitu ya. Nggak benar-benar nggak masuk akal omongan. Jadi pelanggan adalah orang yang kita temani untuk belanja. Kita temani untuk belanja sesuai dengan kebutuhan dia. Makanya kita jadi konsultan untuk konsumen. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman atau ada sharing. Silakan, ada mungkin question, ada hal-hal yang masih mengganjal atau bingung, boleh ya, jadi kita kasih kesempatan. Sekarang jam 8.32. Masih belum hangat pertemuan pertama. Ini di
Di batch yang kemarin itu, kalau saya buka gini udah tanya sampai setengah 10 itu, bapak-bapak itu ya. Oke, teman-teman, saya ingatkan kalau nanti ada pertanyaan silakan. Oh ya, tadi kayaknya ada yang DM di Instagram, nanti saya balas ya. Sorry ya, belum sempat balas, tapi sudah saya fallback semua kayaknya. Eh, Tadi ada yang WA. Siapa yang WA ini? Mahasiswa malam ini bukan ya? Pokoknya Pak, IG-nya kok nggak ada? Oh, salah ya alamatnya. Akunnya salah. Oke, teman-teman, ini ada yang tanya. Saya nggak tahu di teman-teman apa, karena dia nggak sebut nama. Yang betul harikurniawan.id ya, ID, teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang DM, sekedar say hi, nanti saya balas. Yang sudah follow, sudah saya follow back. Ya, yang tanya ini saya nggak tahu, mungkin ada teman di kelas ini atau kelas tadi pagi juga mungkin tanya akunnya kok beda katanya. Oke, nanti kita berkoneksi lebih lanjut di Instagram ya. TikTok saya nggak terlalu aktif, cuman kadang-kadang orang ya apa ya, kadang-kadang aja kalau TikTok saya ya. Tapi teman-teman di Asia juga kadang-kadang sharing-sharing konten-konten lucu gitu ya. Jadi mau ketawa bareng, boleh juga. Oke teman-teman, silakan Mas Agung, ada pendapat, ada pertanyaan? Eh, sedikit bertanya ini aja sih Pak. Berarti digital marketing itu nggak hanya gimana kita mengkonversi ya. Jadi seperti ngejaga customer itu juga termasuk marketing berarti ya Pak. Oh iya, iya, betul, betul. Jadi makanya saya bilang dari awal, tapi terima kasih ya ini diingatkan, berarti Mas Agung sangat em, antusias untuk menyerap knowledge. Digital marketing is all about marketing, and marketing is all about market, and market is all about psychology. Gitu. Jadi ketika Anda pertanyaannya balik lagi ya. Jadi kita itu bertahun-tahun digital marketing seringkali ditanya, Pak, tools yang cocok Shopee sama Tokopedia bagus mana, Pak? Instagram sama TikTok bagus mana? Selalu itu pertanyaannya. Ya, nggak ada masalah, cuman come on man, digital marketing itu gimana kamu tahu marketmu siapa, cara berpikirnya gimana, apa yang mendorong mereka untuk beli, apa yang mendorong mereka nggak jadi beli, apa yang mendorong mereka nggak beli tapi cerita ke orang lain. Jadi PR-nya itu di situ sebenarnya, gitu. Dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Mas Agung, saya itu setuju tadi ada pendapat tentang perhatian tentang ulang tahun. Mas Agung tadi yang cerita ya. Karena saya itu kalau pagi saya itu punya SOP di tim saya. Kalau pagi kamu masuk ke WA, ini anak-anak Gen Z kan kadang-kadang update-nya terus di TikTok sama Instagram. Tapi saya bilang customer kita itu juga banyak yang usianya 50 tahun ke atas. Itu kalau update sesuatu kan di WA status. Mereka sukanya kan di WA status, bukan di IG story. Jadi saya bilang, nomor-nomor customer di save, ajak mereka untuk nge-save nomormu, kemudian liatin WA status kalau pagi. Mereka ada yang sharing soal anaknya, sharing soal cucunya. Terus saya kasih contoh juga, saya disiplin melakukan itu. Jadi customer saya pagi-pagi sarapan sama cucunya gitu, Pak, cucunya udah 3 aja nih Pak. Kapan mau keempat? Itu buat mereka tuh sesuatu perhatian yang apa ya, sangat berharga. Karena kebanyakan perusahaan lain itu salesnya hanya selamat siang Pak, semoga sehat selalu, semoga kabarnya baik. Pak, kebetulan kami ada produk, dijualin terus. Ngerti Mas Agung ya? Orang pada dasarnya itu nggak suka dijuali, orang itu suka dibantu, orang itu suka diperhatikan. Maka ulang tahun customer kita itu benar-benar jadi top of mind kita, benar-benar saya reminder, hey, ayo lihat lagi siapa yang hari ini ulang tahun, jangan kelewat lagi. Kalau bisa kita jadi orang pertama yang ngucapin. Dan jangan pakai sistem ngucapinnya, jangan pakai CRM. Manual. Menunjukkan bahwa kita benar-benar ingat. Ya, walaupun malam sebelumnya kita briefing, besok klien kita yang itu ulang tahun deh. Pak, itu kliennya yang sudah lama nggak jadi klien kita, Pak. Ngapain kita ucapin juga? Oh, jangan membeda-bedakan atau mendiskriminasikan klien ya. Jadi karena customer yang sudah 2 tahun nggak pernah beli, tetap ada di hati kita tunjukkan bahwa dia tetap penting. Jam 12 malam kalau perlu kita reminder untuk ucapin ulang tahun. Karena bisa jadi dia tetap nggak beli dari kita, tapi dia mau membantu kita untuk mengenalkan ke orang lain. Nah, kita nggak pernah tahu. Oke. Terima kasih Mas Agung, itu ya jawaban saya. Jadi benar banget itu harus dikomunikasikan secara hybrid Mas Agung. Thank you, thank you. Ada lagi mungkin?
Ini saya sambil tadi review-review sedikit ya. Ini ya tadi saya mau nunjukkan lead generation, list building. Ini kalau di email saya harian, ini capturean bulan Mei ya. Jadi saya panen subscriber biasanya ya. Jadi orang yang jadi subscribe email list. Kalau dulu email listnya powerful sekali, sekarang masih oke, cuman nggak semua ya. Jadi orang Indonesia ini biasanya nggak suka buka email. Tapi kalau produk saya, oh ya saya punya produk software yang saya jual ke pasar US, itu email sangat powerful ya. Jadi kalau kita say hi, orang US itu suka buka email ya. Orang kita kan nggak suka kalau nggak urusan kerja, nggak disuruh bos ya sekretaris kantor nggak buka email. Tapi orang US itu, saya pikir anak-anak kuliah pun suka buka email gitu, komunikasi. Dan malah kebalikannya mereka nggak segampang itu ngasih nomor WA. Karena buat mereka WA itu privacy. Kalau Anda nggak kenal-kenal banget, ngapain saya harus ngasih WA? More or less ya, dia bisa generalisasi ya. Orang US yang suka WA nya nggak ada juga ya. Cuman secara general, kalau saya melihat dari pengalaman saya, mereka lebih kayak gini. Kalau orang Indonesia, ada nggak WA-nya? Oh ada, sudah kami cantumkan di bio Instagram kami, itu nggak mau dibaca. Tetap dia tanya lewat DM. Bayangin ya. Hanya bio Instagram aja nggak mau baca. Kemudian kita kasih website, oh iya deh, produknya saya mau tanya-tanya ya. Pertanyaannya semua ada di website itu. Dia nggak mau baca, ujung-ujungnya, jelasin lewat Zoom aja boleh nggak? Ya kita harus menyesuaikan. Oke, Zoom. Nah, tapi kalau klien saya yang, sekali lagi ini bukan generalisasi, mungkin berbeda dengan kasus Anda, tapi kalau klien saya yang di US itu lebih kayak, tolong cantumin semua di website yang lengkap informasinya. Kalau saya cocok langsung saya beli. Ya, kita bayar pakai PayPal atau Transwire atau pakai kartu kredit. Kalau saya cocok langsung beli. Saya nggak mau terlalu banyak tanya. Terus kalau kita tanyain WA kadang-kadang, oh nggak usah deh, kita komunikasi via email atau via Discord atau kalau kadang-kadang kita ajak Zoom, Zoom-nya kepentingannya untuk apa dulu ya? Kalau saya sih memang belum cocok dari apa yang Anda jelaskan lewat website. Jadi, nah itu website penting banget itu, gitu ya. Jadi dengan tipikal market yang tidak terlalu banyak suka tanya-tanya, tidak selalu suka interaksi, itu penting sekali. Nah, terutama orang ini, kalau di market saya, kasusnya orang Jerman sama orang Rusia itu sangat begitu, kaku sekali. Jadi, ngapain lu minta-minta WA gitu, bukan temanku, kita belum kenal gitu. Tapi nggak tahu kalau Anda kamu punya kasus yang lain nggak tahu. Kalau di kasus saya biasanya begitu. Jadi, udah di websitenya dijelaskan aja. Kalau panjang ya udah tulis semua nggak apa-apa. Saya mau detail mungkin. Ya, saya mau ada term and condition-nya itu benar-benar rigid gitu. Kalau saya oke, oke lah baru kita tukar-tukaran nomor WA atau sementara kita komunikasinya via email aja dulu. Saya pikir nggak se-urgent itu Anda perlu save nomor WA saya. Nah, tapi Indonesia beda, Bos. Ya. Ucapan ulang tahun, Pak, senang sekali, Pak, ya, hari ini bisa liburan di view pegunungan gitu sama anak. Gitu. Wah, saya juga senang itu, Pak, kalau ada momen kayak gitu. Oh, halo Pak Ari, apa kabar? Wah, gitu kan, ramai jadinya kan itu. Wih, ucapan, oh iya, saya ulang tahun juga ya. Terima kasih teman-teman. Iya, saya kemarin lagi ulang tahun, jadi ketahuan kalau saya ulang tahun ya. Oke, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman ya, senang saya bisa kenalan sama teman-teman. Semakin banyak kenalan, semakin banyak rezeki, saya masih percaya itu. Jadi yuk kita berkoneksi, nanti bisa sharing-sharing. Yuk kita ngobrol bisnis juga di luar perkuliahan, boleh juga. Yang di Malang boleh juga kopi darat, ngopi-ngopi. Saya pikir banyak sekali peluang yang bisa saya sharing ke Anda juga. Saya ini punya mandatori dari Kementerian BUMN untuk company visit setiap tahun harus company visit 400 perusahaan di usaha saya. Jadi di situ saya bisa menggali banyak kebutuhan. Ya, Panasonic, Unilever, Nestle itu saya visit. Tim saya lagi visit ini ya. Nah, ini mandatori ini tidak semua orang punya. Perusahaan saya bukan perusahaan besar. Perusahaannya menurut saya masih kecil, tapi kita cukup beruntung punya beberapa kesempatan yang orang lain tidak punya. Kalau soal pendapatan masih kalah jauh dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di luar sana. Tapi itu kita bisa syukuri. Dan menurut saya harus saling berkolaborasi, harus saling bermanfaat. Terima kasih untuk ucapannya teman-teman. Terima kasih untuk momen hari ini. Bu Adriani saya kembalikan. Nah, kita kan belum foto bareng ya nanti. Ya, kita untuk laporan
ke prodi. Oke, gitu ya teman-teman untuk hari ini. Silakan Bu Adriani di komando, mungkin ada pesan-pesan lagi dari Bu Dokter, teman-teman yang ini kuliah S1, lanjut S2, nanti S3 kayak Bu Dokter ini keren ya, masih muda, udah dokter aja. Oke, terima Silakan. kasih Pak Hari. Pak Hari terlalu berlebihan. Pak Hari juga lagi OTW sebenarnya, teman-teman. Belum. Teman-teman kalau mau tanya digital marketing ke Pak Hari. Pak Hari itu pengalamannya sudah luar biasa. Sudah menghandle banyak bisnis-bisnis di Malang dan luar Malang. Pokoknya wes jam terbangnya sudah setinggi lebih. Sudah Aduh, tinggi jam terbangnya Pak Hari. Harapannya kalau semoga. misalnya besok-besok apa PPT materinya di-share, bisa teman-teman baca, terus pertanyaannya dikumpulkan, langsung ditanyakan ke Pak Hari, atau mungkin teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, atau mungkin baru memulai bisnis, bisa langsung tanya ke Pak Hari. Pak Hari pengalamannya jos, sudah luar biasa. Amin, Cocok semoga. memang. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan kah? Saya rasa cukup ya. Bagaimana Pak Hari, ada lagi kah? Cukup. Ini saya lagi balesin teman-teman yang DM. Makasih teman-teman sudah DM. Ya cukup. Kita, oh ya teman-teman, buka kamera bentar dong yang bisa ya. Kita foto bareng. Nanti daripada saya ditanya prodi nih ya, bukti ininya, bukti apa pertemuannya harus ada gitu kan. Dan harus mendekati jam 9 katanya gitu. Ini di screenshot. Silakan Bu Adriani bisa screenshot. Open Oke, cam ya teman-teman teman-teman. akan saya screenshot. Kalau misal minggu depan, teman-teman yang belum ada backgroundnya, apakah memang belum dapat atau bingung ganti background ininya? Karena kita kayaknya sudah di-share ya sama Prodi ya. Next lah, minggu depan lah ya, biar bisa seragam ganti backgroundnya ya. Oke, untuk sekarang kita open cam aja dulu. Ini ada 2 slide. Oke, kita mulai ya slide yang pertama. 1, 2, 3, smile. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi slide yang kedua tetap senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Hari sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Adriani sudah menemani teman-teman. Terima kasih semua. Semoga tetap semangat sampai garis finish nanti ya, UAS ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sehat selalu buat kita semua. Oke, terima Terima kasih kasih Pak teman-teman. Hari. Sampai ketemu minggu Terima kasih depan. Pak Hari. Terima kasih Pak Terima Hari. kasih Pak Hari. Selamat malam. Malam. Terima kasih Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima Oke. kasih Bu.